Rate lagu Ikan Belida dari 1 sampai 10. Ya, jangan dari yang lain. Gue 9,7 itu supaya ada pengembangan yang lebih baik lagi. Singapura Kang. Ada di Singapura. Di Singapura nih. Sampai jauh-jauh. Di Singapura nih ya, kita main di festival Singapura. Good evening everyone, thank you for watching us, bla bla bla. Terus tiba-tiba ada kata, ikan belida ngepet kok masih ada aja. Ketika Jalaran Sadra selesai, Kasbara ada sisa berapa persen dari awal? Waktu selesai, sebenarnya sempat minus sih. Tapi kalau sama Erwin Gutawa tuh kerjanya gimana sih? Lu ada revisi gak sih? Nah, itu dia. Gimana ya Mas, ada previewnya gak ya? Dengan lantang beliau bilang, oh gak ada. Nanti lo langsung gue kayak Gue langsung manggil Icil sama Iga kan, coba nyanyiin. Langsung pada nangis sih berdua Kang. Icil pertama kali nulis lirik buat Bara Suara dan itu terbuang dalam waktu. Ketika aku udah bilang, oke yuk nikah, gue udah siap pindah. Sore, sorry banget kita pending dulu nih kan. Ini fun fact, ini kan lagunya Barat. Ini Yang ngisi drumnya. Yang ngisi feel drumnya Enrico. Oh bukan lu. Bukan. Lihat senyummu memberikan kekuatan. Yo, talk, chill, tetap bikin thrill. Masuk pelan tapi deep and real. Hey, cool, tapi ngangenin sekali denger balik lagi. Cerita santai, jadi candu, podcast naik kelas kita mulai dulu. Ngobrol bebas, real talk, we speak, ini asli gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekelas, balik lagi dong tentunya sama Bas Boy dan Kang Soleh Solihun. Di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkarya dan tetap otentik. Idi. Episode kali ini kita kedatangan Bara Suara. Please welcome dong. Gue rame banget nih Kang. Ada Marco, ada Gerald, ada TJ, ada Iga, ada Icil dan ini saya tahu akhirnya. Putih. Hai Putih. Alhamdulillah, makasih Pak. Ya akhirnya saya tahu namamu ya, oh Putih. Bukan temennya Icil. Tadi ada adegan kenalan officialnya tadi. ada. Kita posting abis ini. Meet cute. Boleh dipakai ini biar enak ngomongnya lah. Bas Boy mau ngapain dulu Ini Bas Boy Kang, sebelum karena ngobrol? pas banget tamu kita hari ini rame, menurut gue cocok banget nih sama ramenya varian Class Mild. Nih gue pengen ngasih tahu ke kalian guys. Kalau yang ini tuh favorit gue, ini Class Mild Blue Tea Duo. Ini rasanya rasa teh-teh minty-minty gitu ya kan. Terus kalau yang di ujung itu ada Class Mild Latte Duo. Itu rasa kopi, rasa latte. Sama yang ini di tengah nih ada Class Max. Wah ini yang max stoutnya nih. Kalau kalian suka statistik-statistik mentok ya kan. Settingan-settingan rata kanan mentok. Ini dia rokoknya. Siap. Jadi anyway please di enjoy aja. Kalau mau dibuka silakan dibuka guys. Terima kasih. Ya, selamat datang kembali Iga Masardi ya. Dari Iga pertama kali masuk podcast Naik Kelas di season 1. Season 1. Masih muda tuh. Emang sekarang udah tua. Kan belum plus. Belum plus. Udah 40 tapi belum plus. Iya. Iya tadi 2020 kan kita 2020. jumpa ya. Waktu masih Pandemi banget itu. Apa yang berubah gak dari pada saat kita pertama jumpa di podcast Naik Kelas dengan podcast Naik Kelas sekarang? Kayaknya selain umur sih gak ada ya. Berarti umur doang nih. Umur doang ya. Umur doang. Tapi kan Bara Suara sudah yang paling banyak berubah dari Bara Suara ini terakhir kita ketemu 2020 sampai sekarang 6 tahun apa yang terjadi? Coba yang paling terasa, wah ini. Jadi viral. Di 2022 ya. Jadi viral di 2025. Itu sih. Gampang masuk angin sih sekarang. Enggak kenapa? Tua. Iya umur nambah sih. Faktor U ternyata. Tapi itu beberapa doang sih. Lu masuk yang suka? Gue enggak sih alhamdulillah aman. Berarti putih doang ya. Ini tapi belakang AC gak apa-apa? Oh aman. Aman ya. Viralnya tuh paling awalnya kalian tahu viral tuh pas momen apa tuh? Momen pas jadi soundtracknya Sore. Sore Istri dari Masa Depan. Ya tapi itu kan di bioskop, kalau di medsos kalian sadar bahwa Viral nih gitu. Masuk top viral global di Spotify waktu itu. memang spesifik ada tulisan top viral. Ada playlistnya. Playlistnya top Ada. viral. Bener. Itu Spotify editorial itu yang bikin. Betul. Nomor berapa ya? Waktu itu 2 ya? Sempat nomor 2. Sempat nomor 2 deh kayaknya. Nomor dua. Tapi sebenarnya sebelum film Sore jadi di TikTok gue mainin lagunya Terbuang Dalam Waktu Before Sore. Sebelum ada di sore. Iya, jadi kan sebenarnya Terbuang Dalam Waktu rilis tahun 2023. Iya. Film Sore 2025. Iya. Nah gue mulai mainin TikTok, gue bilang ke Iga, gue tes mainin TikToknya Bara ya, karena kita sama sekali belum aktif. Ya, jadi ya. gue setahun menjelang menuju Sore dari November 2024 sampai Sore rilis di Juli. Nah Terbuang Dalam Waktu tiba-tiba mulai lumayan ada yang pakai kan Com. Sampai Marco kan sering produce artis tuh. A&R-nya label pada bilang, lagu lo lagi ada sering muncul nih gitu sih.
bilang, tiba-tiba di cover sama beberapa musisi label. Padahal sebelum sore. Oke. John Mayer. John Mayer. Lana Del Rey. Kevin Parker. Keren ya, keren. Gerard Way. Tapi maksudnya dari TikTok itu, jadi maksudnya kalau kita ngeliat dari angka ya, maksudnya dari statistiknya, misalkan tadinya yang pakai kontennya 200 atau 300. Sound usage. Iya, sebelum sore itu tiba-tiba udah mulai 1000-an. Lumayan banget lah ada dampaknya kan. Nah, tapi abis sore memang tiba-tiba udah langsung ratusan ribu yang pakai si usage lagunya dan berdampak ke panggung dan juga streaming numbers. Berarti memang ada spike data ya? Ada. Waktu di hari itu ya? Yes. Ya, langsung. Ngaruh ke lagu-lagu lain gak setelah si terbuang dalam waktu? Sangat, karena jadi ya sebenarnya album ketiganya Bara Suara, Jalaran Sadra lumayan punya diehard fansnya lah langsung pas rilis kan 2024. Yes. Tapi pas after terbuang dalam waktu itu yang dibilang viral itu, lagu lainnya juga jadi ikutan nambah banyak lagi. Yang ngegulung ya. Iya, Ngegulung benar. Jadi yang lain tuh orang mundur ininya. Pengen tahu ya. Yang lain-lain kayak dari album sebelum-sebelumnya. Iya benar sih, banyak ya spesifik album Jalanan Sadra sih lebih paling banyak ya langsung. Mungkin karena itu rilisan terbaru di Spotify langsung paling atas gitu kali ya. Jadi mungkin orang lebih gampang langsung tes dengerin. Tapi waktu si Yandi minta lagu itu, pikiran yang ada di kepala kalian gimana? Jadi, nah ini sama, kan kebetulan gue ini kontak nih Kang. Ya. Jadi sebelumnya sebenarnya lagunya Bara Suara, Iga, Mengunci Ingatan udah pernah dipakai buat film seriesnya Mas Yandi. Nah terus dia bikin series lagi, dia ngajakin gue Eze Solo waktu itu sama lagunya sama Monita, sama Sri Anuraga dipakai untuk film serinya Mas Yandi. Jadi Mbak Mita selaku produsernya kebetulan udah sering diskusi sama gue beberapa kali. Nah terus di November juga, persis sebelum gue mainin TikTok Bara, tiba-tiba Mbak Mita kontak, G kalau mau pakai lagu Terbuang Dalam Waktunya Bara Suara, kita ngobrolnya ke siapa nih? Kan waktu itu kan ke gue langsung kan, karena kita manajernya Putih, langsung ke Putih aja. Jadi dari November itu sebenarnya Mbak Mita sama Mas Yandi udah tertarik kan untuk pakai. Nah setelah deal segala macamnya sama Putih, nah di Januari, kan rilis filmnya itu Juli 2025. Di Januari 2025 gue udah disuruh nonton duluan. Dilihat nih cuttingan-cuttingan lagunya yang ternyata Putih request kan ternyata Mas Yandi minta stamps-nya. Stamps itu kayak file-file ini. Ya file misalkan gitarnya doang. Per track lah. Yang per track yang udah di mixing, drumnya doang, orkestranya doang segala macam. Ini kan jarang dilakukan ya. Maksudnya biasanya kan kalau ini kan di film biasanya masternya aja. Dalam arti ya udah as a whole gitu. Cuma ini Mas Yandi spesifik minta, bisa gak minta stamps-nya itu. Gue sama Putih diskusi kan kayak, wih. Kan maksudnya stamps itu lumayan kayak lumayan sakral lah buat artisnya gitu. Kayak Akhirnya BPKB mobil. ya gitu. Mau diremik kali ya ini. Mas Yandi. Ya udah si Putih bilang, sikat aja. Oke kita sikat, kita kasih segala macam. Dan pas yang gue nonton itu ternyata Mas Hendra selaku editornya film Sore, udah taruh tuh orkestranya doang di sini, vokalnya Iga doang, drumnya Marco doang sini. Gue pas itu bisa gini ya, menarik juga gitu. Dan kan kita kayak FGD lah di situ kayak diskusi tentang taruhannya, ya gue nggak bisa komen apa-apa karena kan ya terserah film scorernya ataupun direkturnya taruh-taruh. Jadi gue cuma kasih pandangan, oh bisa kayak gini ya, menarik ya. Sebenarnya gue jujur kasih pendapat ke Mas Yandi, kan itu kan lagunya Terbuang Waktu diulang-ulang kan. Gue bilang sekali aja Mas boleh gak gitu. Tapi akhirnya tetap diulang-ulang dan ternyata works juga kan gitu. Yes. Kan tapi kan cuma pendapat. Menurut lu kayak kok keseringan banget. Iya kan kayak verse-nya kita kan udah spesifik, kita buatnya sekali doang gitu misalkan. Tapi kan di situ kan 2 kali, jadi kayak ini suara Iga jadi 2 kali mau yang sama. Tapi ternyata itu works buat yang gak tahu lagunya juga mungkin. Atau buat penonton. Kalau kita selaku yang buat kan kayak kok verse-nya 2 kali gitu kan, ada pertanyaan dari sisi kayak gitu. aransemen kayak yang jadi kayak berubah ya kan. harusnya gak gitu. Iya tapi ternyata ya itu sangat works ya. Mungkin gak nyangka juga sih. Kita soalnya waktu nonton baru, kalau yang lainnya baru nonton di sebelum premier tuh kan. Nobar screening. Tapi lu bilang ke mereka, ini ada verse-nya ada yang diulang-ulang terus ada. Enggak, biar surprise. Sebenarnya Mas Yandi udah ngasih datanya. Cuma kita emang pada gak ada yang mau nonton karena biar surprise aja. Nah tapi di situ Putih, lo mau cerita gak? Pas nonton premier, udah feeling. Nah Putih. Sebenarnya sebelum dari film itu juga pas pertama kali Gerald bawa lagu ini kita workshop di Puncak dulu tahun 2020. Yes. Kan sebenarnya Terbuang Dalam Waktu ini kan sebenarnya cukup beda ya dibandingin lagu Bara Suara di album 1-2 sebelumnya gitu. Dan lumayan cukup fight untuk ngerjain lagu ini karena mungkin manis ya kedengaran. Waktu itu demonya juga masih raw banget. Terus waktu itu gue kayak enggak, ini lagu harus masuk
Karena gue ngerasa nih potensial banget nih gitu. Terus bakal kayak bisa dipakai di film gitu. Menurut gue. Lu gitu. spesifik ngomong kayaknya Karena gue orangnya visioner banget sebenarnya. Jauh ya. Jarak pandangnya jauh. Sendiri. Iya, terus akhirnya seiring waktu ternyata alhamdulillah dipakai di lagu. Pas hari pertama screening di film. Pakai di film. Kelar nonton waktu screening gitu, kita udah nangis-nangis. Terus gue kayak nyolek Geralt. Kayak siap viral gak? Manajer nih, pede. Keren. Tapi beneran dia ngomong kayak gitu, gue bilang kayak. Oh iya di premier itu dia bilang gitu. Di screening, jadi tanggal 2, rilisnya tanggal 10 kan gue bilang, serius lo Put gitu. Gue ngeliatin member lain kan, Marco biasa cool aja. Wah ini pada nangis nih kayak si Iga apa Icil gitu. Terharu juga, wih bisa juga ya ternyata nyampe. Kalian cuma nyiapin ini doang kayak, siap sibuk nih kayaknya. Amin. Nangis karena filmnya atau nangis karena lagu kita masuk film dan Kayak campur ya. Iya campur. Dan ini sih kalau gue ini Kang dulu sebelum Geralt bawa si materi terbuang dalam waktu gue sempet tahu gue teleponan sama lu kayak bos. Ya bos kok gue penasaran kayak ini kok kita cara ngelebarin pendengar gimana ya gitu. Dan gue penasaran juga kalau misalkan lagu Bara bisa masuk di film gitu kayak gimana gitu. Terus juga yang ya mungkin yang bikin yang menggugah hati, yang bikin nangis apa segala macam gitu. Gimana bosnya gitu. Ya udah habis itu entah itu bisa apa jadi dasar apa enggak tiba-tiba Geralt muncul sama si lagu terbuang dalam waktu ini gitu. Jadi ya salah satu cita-cita yang terjadi juga sih kalau bagi gue. Spesifik film ya karena menurut kalian film itu bisa melebarkan pasar kalian. Waktu itu sih pikiran dan penasarannya gue gitu. Ke arah sana. Yoi. Sebenarnya sebelumnya udah pernah juga di film dokumenternya Mas Jai Subiakto. Cuma itu kan lumayan penontonnya spesifik pasti kan kalau dokumenter film Banda. Lebih niche ya. Lebih niche. Itu Hagiyama Nyala Suara ya. Iya, tapi kan itu bukan yang kayak mass market yang kayak Sore. Kita juga gak expect Sore akan segitu meledaknya sebenarnya sih gitu. Sebelum Yandi sudah ada pernah selain tadi Mas Jai ya. Sebelum Yandi ada gak yang sutradara lain? Christopher Nolan sih sebenarnya waktu itu sempat buat Oppenheimer. Buat Oppenheimer. Makanya kita pikir kurang cocok. Buat Tenet, ternyata Tenet. Budgetnya kurang kayaknya ya. Ternyata Hollywood gak segede itu. Gak segitu. Iya. Amin. Lo sebenarnya lebih pengen Amin. Dark Knight ya waktu itu ya. Iya benar sebenarnya gitu. Tapi jangan salah, Bara Suara sering nge-jinx loh. Maksudnya kita sering banget ngebercanda kayak gini. Tahu-tahu. Bentar, si Chris nelfon. Si Chris. Tapi dia gak punya HP loh. Oh iya. Sampai juga. Telepon rumah berarti. Telepon rumah. Faksimili. Tapi yang kenapa tadi bilang kata Putih karena si TDM itu terbuang dalam waktu nggak mau dimasukin ke album tadinya. Iya, sebenarnya ini kita kasih tau aja. Jadi di puncak sebenarnya kan, nah kita di album ketiga ini kita ngetes para member personil bawa masing-masing dia lagu kita cobain gitu. Jadi kita demonya aja kita bawain, kita godok bareng-bareng. Nah jadi si Icil bawa, gue bawa, TJ bawa segala macam kita cobain satu-satu. Nah pas terbuang dalam waktu kan gue bawa. Cuma kayak Marco sama Iga juga jujur kayak nih lagunya ada kayak sisi kayak mungkin kayak nggak baraknya gitu atau gimana. Tapi kan sebenarnya kalau gue percaya lagu apapun mau itu manis, mau itu nyentrik, mau itu susah. Kalau di aransemen sama bara kan jadi bara juga gitu. Dan si Putih, tadi kita pas mau cobain juga masih ada bingung ya mau diapain gitu kan. Akhirnya ya si Iga walaupun tadi yang nggak ini, misalnya kayak ini kayak terlalu manis gini diapain ya. Tapi dia dapetin depannya misalkan tenet. Maksudnya melodi itu gue buat dapat tapi ritmenya si Iga coba gini, habis itu kita ganti. Ternyata kayaknya possible juga ya gitu. Tapi kalau bara karena ya kita cobain semua dulu aja sih. Walaupun mungkin awalnya kayak ini kayak gak cocok, ini kayaknya apa. Ya ibaratnya kayak lagu baru sementara itu sebenarnya Iga juga udah kirim ke gue dari 2020 kali. Udah lama. Tapi kita kayak mencibirnya gitu. Gak mencibir juga sih. Kayak kita gak. Apa ini? Mengecilkan. Kita gak fokus ke lagu sementara karena ada lagu lain juga gitu. Jadi kayak terlalu banyak ini informasi juga kadang. Nah kalau dari lu tadi waktu dibilang Geralt si TDW masih awal rasanya nggak bara banget, itu di sebelah mananya sih yang lu rasa kayaknya? Sebenarnya waktu, nah itu dia kalau demo itu waktu pertama kali di present itu kan selalu kayak jauh dari hasil akhir yang sekarang gitu. Jadi sebenarnya bukan nggak mau, cuman lagi lebih mikir ini gimana caranya supaya terdengar seperti bara suara lah. Gitu. Jadi akhirnya banyak aransemen di dalamnya yang kayak interlude-nya, terus outro dan intronya tuh kita kulik sedemikian rupa supaya ini bisa kedengaran kayak bara nih gitu. Dan ya setelah dengar hasil akhirnya emang sebetulnya itu jauh banget dari demo pertamanya. Iya, dan itu emang salah satu proses brainstorming yang lama gitu. Jadi emang gimana caranya untuk nge-break ini supaya jadi kedengaran kayak bara suara itu emang
proses puzzle-nya tuh lumayan intens gitu. Jadi makanya kalau bisa dibilang misalnya lagu tuh baru jadi bisa setahun gitu. Ya karena emang proses bagian itunya tuh, proses blendernya tuh lama gitu. Berarti ini salah satu lagu Bara yang lama proses aransemennya sampai serag semuanya? Kurang lebih sih sebenarnya Hampir semuanya lama Semuanya, sih, semuanya. Iya 1 tahunan lah gitu. Iya. 1 tahun 2 tahun. Itu untuk satu lagu ya. Satu lagu. Prosesnya panjang ya. Jadi sebenarnya misalnya contohnya Terbang Waktu, singkat gue bikinnya Mei 2020. Kita cobain Januari 2021. Terus kita udah bilang sama Mas Erwin di tengah 2021. Tapi rekaman orkestranya November 2022 kalau gak salah. Jadi terus rilisnya 2023. Jadi kayak terlalu panjang, terlalu banyak mikir. Tapi dari awal memang udah pengen ngejar Erwin Gutawa? Nah itu sebenarnya impian lah. Impian. Kita kan beberapa kali hoki pernah manggung sama Mas Erwin. Terus ngerasa kayaknya kita emang menghindari sound strings tadinya, sound orkestra. Tapi pas di album Jalanan Sada kayak menarik ya gitu. Sebenarnya yang men-trigger banget. Jadi sebenarnya pulang dari puncak gue udah ngetes pakai strings soundnya lagu Terbuang Dalam Waktu. Walaupun belum aransemen final. Kayaknya masuk akal nih pakai strings. Gue kirim juga ke grup. Cuma masih gak yang gimana juga responnya. Itu strings gambar berarti. Strings gambar aja gue coba-coba. Tapi abis itu muncul lagu Merayakan Fana. Pas momen itu baru kita ngerasa Erwin Gutawa nih guys gitu. Nah jadinya pas ada itu, ada Hitam Biru, sekalian 3 lagu deh. Tadinya mau Fatalis juga, ada judul lagunya Fatalis, pengen pakai Erwin Gutawa juga Mas Erwin. Pas denger kayaknya lebih ngeband aja gitu. Jadi sebenarnya tengah jalan kadang bisa berubah-berubah gitu sih Kang. Tapi kalau sama Erwin Gutawa tuh kerjanya gimana sih? Lu ada revisi gak sih? Nah itu dia yang menarik. Dari yang seru ya sebenarnya, yang seru plus deg-degan juga sih ya. Kan maksudnya tentunya mengajak seorang Erwin Gutawa tuh kan beliau adalah seorang beliau lah ya. Terus kita kayak Mas gini-gini ya, kita workshop bareng ngobrol apa segala macam. Terus ada tuh akhirnya pertanyaan 1 miliarnya tuh. Oke. Gitu. Oke. Mas tapi ini kita bisa dapat previewnya dulu gak ya? Itu pertanyaan 1 miliar. Pertanyaan 1 miliarnya ya tuh. Itu kita deg-degan kan. Itu gimana ya Mas, ada previewnya gak ya? Dengan lantang beliau bilang, oh gak ada. Nanti lo langsung gue kayak gimana ya, AEO kan tuh. Terus ya satu, kita tidak meragukan sama sekali. Cuman kan pengen tahu udah aja ya. Juga. Plus juga maksudnya itu kan kita ibaratnya secara internal tuh ngebobol kas lumayan tuh lah ya. Untuk cost productionnya tuh. Jadi kayak oke deh kita percaya. Terus kemudian beliau bikin udah selesai. Terus kita juga masih bertanya-tanya ini gimana ya. Habis itu kemudian waktu rekaman di Praha waktu itu kan ada live streamingnya lah, live streaming dari si Praha studionya untuk bisa kita akses dan kita denger langsung. Nah di momen itu kita baru gila, tenang. Jadi bukan tenang, itu lebih kayak wah anjir bisa gini ya. Gila. Emang gak perlu preview ternyata. Memang gak perlu preview ternyata. Yang serunya kita habis manggung di sebuah acara kan, festival musik. Yang lainnya pada masih mau nonton band lain. Jadi gue mati jajan yang dioper ke studionya Mas Erwin. Yaudah kita wakilin, kita tengah jalan kan bos, dengerin berdua live streaming sambil rekaman, remote karena lagi pandemi emang kalau orkestra seringnya oper data keluar sih biar lebih fleksibel lah. Jadi pas kita dengerin pertama kali, gila sih itu merinding sih, itu merinding. Karena ada videonya juga tuh si pemain orkestranya semua di studionya tuh sambil main gitu. Gila ya. Itu soalnya Mas sebenarnya jadi pertamanya kita ketemuan ya satu band gini, lo diskusi, lo maunya apa? Putih bilang misalkan, di sini Mas di sini ada trombon seru, di sini ada ini seru, di sini unison apa? Tapi tetap final decision-nya ada di dia kan. Mungkin dia juga gak ingat juga ya kita ngomong. Jadi kayak nyatet aja ya. Pas di video dia oke. Pas jadi taunya ya beyond dari apa yang kita request dan ini. Seandainya nih ternyata tidak sesuai. Tidak cocok. Iya. Nah sebenarnya, sorry gue potong Kang. Jadi sebenarnya Mas Erwin udah ngomong. Sebenarnya karena Mas Erwin pun juga ngerti kan, kita di sini Bara Suara produsernya juga. Jadi Mas Erwin bilang, lo mau nge-cut aransemennya gue mau mute gak apa-apa. Tapi kan sini kita kolaborasi, kalau lo mute cuma gunanya gue apa? Dia bilang gitu. Jadi kita mute. Ada pressure dikit tuh. Jadi kita mute cuma 1 bar, ada. Oh ada di Merayakan Fana. Tapi lo bilang ke dia? Enggak sih kayaknya, lupa. Tapi cuma simple ya. Dia melakukan hal yang sama di putaran keduanya. Jadi kita hold dulu di putaran 1 gitu doang. Dan itu cuma 1 bar. Cuma 1 bar doang. Iya tapi itu gak lu bilang secara Mas ini kita mute ya enggak. Mas Erwin 1 bar doang ya. Pasti dia tahu sih. Karena dia kan ada chartnya, ada skornya segala macem gitu. Tapi yang waktu dia dengar hasil akhirnya kayak, oh di mute nih siapa.
Tapi berarti kalau sama Mas Erwin gak ada revisi tuh ya? Gak ada. Nah, dia udah bilang, sama gue gak ada revisi ya. Sebenarnya Mas Erwin juga jujur orangnya. Jadi dia alasan dia gak membuat preview karena dia memakai MIDI atau maksudnya dia gambar. Kan kalau zaman sekarang kan strings atau sound orkestra itu bisa di komputer, bisa di DAW lah, maksudnya digital audio workstation. Alasan Mas Erwin karena gue susah untuk mencapai sound yang gue bisa kasih bayangannya gue di kepala gue untuk lo bisa dengar lewat MIDI. Akan memakan waktu. Mendingan dia langsung nulis not balok segala macam. Langsung dia mainin langsung. Karena juga kan kalau lo dengar preview dari MIDI kan pasti beda. Iya, takutnya nanti feelnya beda. Iya gitu. Jadi alasannya sebenarnya jelas. Tapi emang gak bisa revisi. Terus kali kayak, lu Erwin Gutawan nih. Yakin mau revisi Erwin Gutawan? Itu dia. Gak ada tuh ya strings underscore fix 1. Gak ada. Final, bismillah. Iya. Karena selain itu juga ngaruh ke budget juga bang. Iya sih. Jabrot gitu. 3 lagu tuh biayanya bisa bikin 1 album gak? Bisa. Jadi tuh emang apa ya, Jalaran Sadra tuh kayak kan kebetulan itu momen dimana Bara Suara tuh lagi low season lah. Bisa dibilang, jadi manggung tuh gak terlalu banyak. Habis Covid juga. Iya habis Covid gitu-gitu. Jadi emang itu lumayan apa ya, defining moments lah bisa ibaratnya. Jadi kita lagi low season terus kita nge-push produksi itu sampai segila itu gitu. Untuk sejauh ini itu produksi yang paling gila lah dari 3 album ini. Jadi itu kayak gambling banget sebenarnya. Cuman kita udahlah hajar aja lah kalau buat musiknya gitu. Terus abis itu setelah kemudian si Jalaran Sadra itu rilis, kan harapan kita adalah wah ini album keren nih, dar rilis sepi. Tapi abis itu baru ngerasa kayak ini gimana ya. Terus ya kita tetap nge-push segala macam sampai akhirnya 2 tahun kemudian yang tadi kita misalnya manggung tuh bisa sebulan 18 gitu di sebelum Covid. Itu kadang dalam 2 tahun itu tuh manggung bisa cuman sekali. Iya. Sebulan gitu, 1 bulan sekali. Bahkan ada yang gak ada gitu. Jadi itu salah satu momen dimana Jalaran Sadra tuh kan sebenarnya secara harfiah, secara filosofikal tuh artinya kan karena pasrah kan. Jadi ternyata album adalah doa dibikin pasrah juga tuh dulu sama keadaannya. Sampai akhirnya kemudian ketemulah sama momentum Mas Yandi dan Sore dari Masa Depan baru dar. Tapi mungkin ketika beneran kalian pasrah, rezeki itu datang. Amin. Kayak mati lampu, kalau kita di rumah pas PLN mati lampu, begitu kita masih marah-marah, gak nyala. Begitu kita udah ikhlas menerima, udahlah memang harus gelap-gelapan, gerah di rumah, nyala. Ketika sudah tidak ada marah-marah sama PLN, udah ikhlas. Iya oke bisa. Ada sih marah-marah dulu kapan nyala nih. Iya tapi kan gak jalan-jalan kan begitu. Pas telepon lagi dikerjakan gitu kan. Iya. Kalau kata sempat waktu itu apa ya, nyokap tuh sempat bilang lah waktu itu. Kayak ngelihat Bara kemudian apa namanya melambung lagi gitu. Iya. Nyokap gue bilang gini, ini salah satu kalimat yang gila ya. Kalian tuh harus ngerasain kegelapan dulu, baru tahu rasanya terang. Istri pujangga memang. Betul. Tapi yang biaya si Jalaran Sadra itu kalian sudah perkirakan segini atau membengkak gara-gara ada Erwin Gutawa? Membludak. Jadi album Jalaran Sadra ini adalah fully funded balik kita semua. Jadi benar kita anak band ini dibanding 1-2 kan kita ada label. Waktu itu emang benar-benar tight banget lah. Tapi sudah masuk dalam budget maksudnya diperkirakan dari awal. Oke harus angka segini. Enggak juga. Sebenarnya sih yang bisa ngeliat isi rekening kan cuma gue doang nih. Sebenarnya kita kayak udah menjelang mau habis. Mau KO. Kan harus membuat para musisi seniman ini biar tetap tenang dan bisa bekerja dengan baik ya. Aman-aman sikat. Tapi kadang-kadang kan sisi sudut pandang orang keuangan tuh berbeda dengan orang kreatif. Nah, lu gimana lu harus membedakan antara lu sebagai orang keuangan dan sebagai orang kreatif? Ya cukup optimis. Gue orangnya optimis sih. Jadi kayak misalnya contoh nih kita punya misalnya sekian angka. Kalau misalnya gue ngabisin ini seluruh angkanya untuk album, gue yakin baliknya akan double atau triple dari situ. Jadi gambling lumayan gambling. Kalau gue yakin. Faith based gitu ya. Benar. Asas di dunia keuangan, asas di Yakin mahal loh faith based itu. Alhamdulillah sih sejauh ini jangan sampai enggak ya gitu. Kalau sesuatu gue yakin itu bagus, gue yakin ini punya potensi, alhamdulillah masih dikasih. Tapi kalau gue ngerasa ini jelek, gak pede juga. Gak pede gitu. Tapi ketika Jalaran Sadra selesai,
Kasbara ada sisa berapa persen dari awal? Waktu bener-bener selesai itu buat Selesai nih, udah selesai nih Jalanan Sadar segala macam lah produksi. Waktu selesai, sebenarnya sempat minus sih. Terus kayak sempat minus, terus kayak berharap bayaran dari royalti, terus sempat ada menjelang terakhir tuh pokoknya mau bayar orkestra, Mas Egi tuh kayak nunggu gig. Bayarnya juga nggak langsung jebret gitu juga. Dikasih termin itu. Dikasih termin, ya betul. internal banget nih lah. RAB nih. Kan biar belajar orang, oh ternyata gitu. Iya, Oh ternyata iya, Erwin iya. Gutawa bisa diterminin. Jangan gitu. Lu gila. Ini nih gila nih. Aduh kan. Tapi bisa kan ternyata. Udah kita lanjut aja. Next topic. Gila nih. Ya ini kan namanya kita membicarakan produksi rekaman. Betapa Produksi kan. rekaman. Biar orang jangan mengira Bara Suara ini foya-foya karena lagu doang. Ternyata perjuangannya berat. Dan benar. Sampai Untungnya minus juga tuh. kita kerja sama teman-teman yang baik banget sih, yang pengertian gitu. Jadi nggak yang kayak ngerjain album tuh sebrok loh, itu enggak, bertahap lah. Kan kita juga bertahun-tahun kan ini Elon Musk. ngejalaninnya gitu. Jeff Bezos. Luar biasa kan. Dari Boleh lah bantu-bantu. orang-orang 1% di bumi itu ya. Tapi kan berapa? 2 tahun berarti kan sepi itu. Iya. Wah lama, Iya hampir 3 ya. hampir Hampir 3 tiga. tahun. Iya hampir 3 Baru tahun. aktif tuh Coba 2023 satu-satu deh, ketika ada kesepian 3 tahun itu, sepi job, lu memandang apa introspeksinya kalau pas 3 tahun sepi itu? Menurut lu ketika, kok kita begini ya 3 tahun? Coba sendiri-sendiri. Masing-masing. Ya, lu merasanya gimana waktu itu? Kalau secara personalnya, gue merasa setiap manusia dan karya itu punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi gue ngerasa walaupun memang kalau secara pemikirannya stres karena nggak ada manggung, tetapi pemikirannya pada saat itu memang mungkin pada saat itu karyanya Bara belum waktunya untuk diterima dan dinikmati banyak orang. Mungkin masih diproses dan segala macam. Jadi memang pada saat itu mungkin memang belum waktunya Bara untuk punya panggung sebanyak itu lagi gitu. Memang OTW ya? OTW. Iya positifnya begitu. Iya. Cuma kan negatifnya kan apakah Bara ini, kalau dari personal apakah Bara ini, apakah gue sendirinya udah gak sebagus dulu, apakah gue udah gak sekreatif dulu, segala macam itu banyak sih. Oh ada pikiran-pikiran negatif Banyak itu ya? banget. Karena kalau gue personal gue terlalu negatif orangnya. Jadi kebanyakan pikiran itu untungnya yang lain teman-teman gue positif. Jadi kebantu bahwa enggak memang semuanya pasti ada waktunya. Cuma kan ketika 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar, lu pasti berpikir kok yang lain bisa manggung banyak, sedangkan gue udah ngeluarin album ibaratnya terus kita udah jojoran banget, terus kita udah ngerasain lagu yang bagus banget, tapi kok nol gitu. Pasti kan ada rasa gue gagal nih gitu. Gue mungkin udah gak sebagus itu, oh mungkin masa gue udah lewat, oh mungkin orang udah bosan sama Bara apa segala macam itu banyak. Apalagi Yang kan bikin, denger ceritanya album yang butuh pengorbanan besar Betul, untuk diproduksi ya. Terus yang bikin lu tenang apa pada akhir? Sejujurnya alhamdulillahnya kalau pada saat 3 tahun itu kebetulan pribadi sendiri memang punya tim produser di luar Bara Suara. Jadi itu benar-benar bisa mengalihkan kesetresan gue di Bara pada saat itu gitu. Kalau itu secara personalnya gue jadi teralihkan, gue gak stres banget karena secara pemasukan dan secara gue manage dan segala macam kestresannya masih bisa gue salurkan di produksi musik gue itu. Ya pada akhirnya selain duit masih ada, ternyata aku masih berfungsi kok sebagai musisi gitu ya. Betul, bisa bikin karya yang betul, bagus iya, gitu. benar. Kalau Icil apa Cang? Kalau aku rasa kayak dipaksa jadi dewasa. Jadi aku jadi mikir kayak Gitar ya. ternyata gue selama ini terlena ya gitu. Maksudnya merasa aman bahwa Bara Suara tiap bulan ada gig. Jadi kayak udah pokoknya jangan terlalu banyak mikir spending. Butuh apa pokoknya jangan terlalu takut. Karena diajarin orang tua jangan terlalu takut, semua itu selalu ada rezekinya gitu kan. Jadi kira gak pernah ada keuangan tuh aku manage keuangan tuh aku sangat buruk gitu. Ketika ada Balenciaga tuh beli tuh Cartier. Tiap bulan. aku bukan anak brand ya. Ketika dapat momen itu aku langsung kayak Tuhan, gue tuh bisa gak ya dikasih chance kedua? Gue berjanji gue akan belajar untuk manage itu gitu. Waktu itu belum ada sore kan. So aku juga akhirnya jadi punya pemikiran kayak gue gak boleh stay di, ini aku ya. Kayak gue gak boleh stay di musik doang deh.
panggilan hati gue apa ya selain musik. Karena kalau musik ternyata cara roda berputarnya seperti itu, gue pengen tahu kalau non musik tuh kayak apa gitu. Bisakah itu ntar menyeimbangkan musik gue. Akhirnya aku menjalankan yang selama ini memang aku inginkan. Jadi blessing disguise juga sih sebenarnya. Yang selama ini aku inginkan adalah terjun di wellness. Yang selama ini selalu ke postpone. Ketika Bara lagi turun, malah jadi wellnessnya. Jadi aku sampai pinjam uang buat ambil sertifikasi gitu-gitu. Jadi aku jalan di wellnessnya. Terus di momen itu juga aku jadi sebenarnya diajak menikah oleh pasangan. Karena dia bilang gini. Dibuka nih. Kapan Sil? Lo kan gak punya. Waktu itu. Kalau bisa datang. Waktu itu kan dia bilang gini. Lo kan gak ada job nih. Yaudah lo pindah sama gue aja. Pindah ke Cina atau ke Prancis itu diajak dia. Dan gue emang kepengen menikahi lo gitu. Di situ aku kayak wow. Inikah gue harus bener-bener meninggalkan Indonesia kah dengan cara seperti ini gitu kan. Masa gue malah menikah pada saat gue gak punya modal gitu kan. Itu kan kayak padahal dulu pemikirannya harusnya gue aman nih. Gue punya modal jadi gue bisa keluar mau ngapain gitu kan. Pada saat gue gak punya apa malah gue diajak keluar gitu. Tapi akhirnya aku kayak yaudah deh kalau emang jalannya gue harus menikah ya udah gitu. Padahal waktu itu aku sama sekali bukan orang yang memikirkan menikah. Disitulah pendewasaan tuh kayak ya ampun pada saat gini ternyata gue harus mikirin uang. Keuangan tuh ternyata penting. Padahal tadi aku gak pernah mikirin keuangan gitu kan. Jadi kayak semuanya tuh kayak dipaksa untuk kayak nih lo mikir bahwa orang tuh ternyata bisa menikah. Ternyata lo harus mikirin keuangan. Ternyata lo harus punya karir tuh yang mungkin berlayer karirnya. Jadi kayak dar gitu. Untung lo yoga ya jadi tenang. Nah untungnya mentalku lumayan kuat tuh ya. Tapi pas aku udah mengikhlaskan semuanya tadi itu. Kayak tadi PLN nyala itu. Oke gue udah ngiklasin semuanya. Mungkin gue memang jalurnya gak di musik. Mungkin gue jalurnya gak di Indonesia. Gue harus menikah sekarang. Ketika aku udah bilang oke yuk nikah. Gue udah siap pindah. Sore sorry banget kita pending dulu nih kan. Ujung-ujungnya musik. Yang di Lawrence menggagalkan pernikahanku. Gitu. Masa gitu. Kesimpulannya ke sana. Kesimpulan lagi. Terlalu headline mas. Tapi jalur orang tuh menarik banget. Ternyata kayak ternyata gue masih boleh di musik dulu nih gitu. Coba tanya sama pasangannya Icil. Pasti kan tiap dia melihat film sore gitu. Enggak dia dulu. Pernikahanku. Aku benci sutradara itu. Pantas ini istri masa depan ya. Masuk. Jangan sampai menikah desperate dong. Oh iya betul. Jadi di situ kok kayak ternyata gue boleh kok menikah tanpa rasa desperate itu. Jadi nanti ya gue mau menguatkan semua dulu baru nanti kalau emang udah saatnya. Sekarang kan udah kuat tapi. Lebih kuat lagi dong gitu. Apa sih? Bonusnya terbuang dalam waktu tiba-tiba Icil pertama kali nulis lirik buat Bara Suara dan itu terbuang dalam waktu. Oh gitu. Lirik by Asterika. Ternyata lirik buatan lu yang film sore itu jadi modal nikah nanti gitu. Makanya dia wellness ya seperti pesan dalam film sore harus sehat. TDW itu terbuang dalam wellness sebenarnya. Masuk. Ternyata diriku wellness. Ternyata diriku wellness. Gimana Kalau gue malah rada kebalikan sih dari Marco dan Nick. Kalau gue kan sebenarnya hampir tiap tahun gue selalu berusaha bikin album Kang. Baik itu dengan band sendiri Bara Suara atau bikin album solo. Mungkin orang beberapa yang tahu gue duluan gitaris jazz atau apa gitu kan. Pada saat momen itu gue malah ngerasa gue sering ngobrolnya sama Tija Marco ya. Gue bilang gue kayak mau fokus Bara dulu deh. Karena Baranya malah kayaknya lagi nggak gitu jalan. Jadi makanya gue berusaha untuk fokus ke Bara only. Bahkan jadi kadang nggak fokus ke gitar jazz lagi lah ibaratnya gitu-gitu. Dan gue lah kan dulu juga lagi lebih sering produce artis juga kayak Marco. Tapi gue malah emang kayaknya gue lebih mesti fokusin band gue sendiri atau gue sebagai artis di dalam sebuah band. Jadi gue malah pada saat momen itu gue ngerasa Bara kayaknya harus jalan. Bener gue bilang kayak gitu dan gue jujur gue bilang ke Iga, kan kita dari dulu kita selalu meeting kayak gue bilang kita gimana ya nih dalam 2 tahun ini. Maksudnya banyak banget band baru yang lagi hype segala macam. Ada Perunggu, ada Reality Club, ada Fish segala macam. Sedangkan si Bara kok kita bisa dari 18 kali manggung itu jadi dikit manggungnya tanda petik. Kok bisa kayak gitu ya? Gue bilang ke Iga, kalau menurut gue lu gak tahu deh Iga ingat apa kayak gue bilang ke Iga, kita masih mau mimpi gila gak nih? Gue bilang karena kita dari dulu sebenarnya emang kita Bara Suara kita gak pernah mimpi, tapi yang tadi bilang Putih kan kita misalnya, kita pengen jadi opening Time Impala, kita bercanda, atau kita pengen kolaborasi sama Airfact Rumah Kaca. Kita coba bercanda-bercanda tuh Kang, tapi itu jadi kejadian. Nah kita ngerasa pada saat momen itu kita kurang kayak gitu-gitu ya menurut gue. Gue bilang kayak kita kurang gila nih gue bilang. Kita kapasitas manggung maunya sekedar
100 orang udah happy atau apa, kita pengen lebih besar gak dari zaman dulu itu kan, maksudnya bukan berarti 100 orang itu dikit ya. Paham. Jadi maksudnya kita kayaknya mesti lebih, mimpinya kita mesti lebih besar deh, gue bilang gitu ke Iga, lu masih mau gak nih segala macam kita ya kita coba deh bareng-bareng. Nah itu kita malah di Jalanan Sadrah dengan keadaan Bara Suara lagi begitu, malah kita beneran full power kan ibaratnya. Kita dari segi budget, dari segi waktu, bener-bener kita fokus itu, bukan berarti album lain enggak ya, tapi maksudnya ini kayak gue kayaknya emang harus fokus di Bara dulu. Makanya gue bilang ke Iga, gue mainin TikToknya Bara, gue bener-bener gue dedikasi, gue bilang nih salaman sama gue posting tiap hari konten Bara TikTok setiap hari satu. Itu karena gue ketemu Nadif Basalama. Dia nonton gue pas main jazz kan. Wih, Bang Nadif nih lagi viral kan. Waktu itu lagunya dia awal-awal lagi viral. Gue bilang, lo caranya gimana sih promoin lagu lo? Gue ngerasa Bara punya potensi lagu yang sebenarnya mungkin, gue gak bilang viral juga ya, punya potensi untuk didengar lebih luas aja. Karena kadang kalau orang dengar kata Bara Suara, musiknya kompleks, terlalu banyak jelimet, ada banyak sirkus, banyak apa. Sedangkan menurut gue Bara punya melodi yang enak juga atau lirik yang kena. Kadang kan Iga nulis liriknya juga ambigu, orang gak langsung nangkep. Tapi sebenarnya ada momen-momen kalau orang denger hook itnya dulu bisa langsung kena. Nah itu makanya gue ngerasa, gue nanya ke Nadif kan, Div lo gimana caranya? Gue cuma posting tiap hari aja bang konten. Gue ngikutin lo, gue salaman lagi sama dia. Gue ngikutin lo nih, gue posting tiap hari. Sampai akhirnya tiba-tiba TikToknya Before Sore pun juga udah lumayan naik. Kalau mungkin kalau gue gak mainin TikTok Bara, kita gak aktif juga TikTok Bara, jadi gak ke Baranya kan gitu. Jadi adminnya lu. Adminnya pada saat itu ya. Sampai tahun berapa tuh lu megang? Sampai tahun ini akhirnya. Sekarang kita hire sosial buat istirahat. Jadi gue benar-benar posting tiap hari aja. Kita lagi makan di mana gue posting, pakai lagu Terbang Waktu. Sampai ada fansnya Bara yang protes juga. Bang lagunya Bara gak cuma Terbang Waktu, ini Before Sore bahkan. Terus gue bilang, ya ini menurut gue cuma jalan buat lagi nge-push nih gue. Iya, bukan buat diem lu, gak usah banyak omong. Bukan buat spesifik buat yang udah tahu Bara. Emang tujuannya gue adminnya. Gitu. Akun gue. Bener. Gue ingat banget dia komen kayak gitu. Katanya maksud gue kan emang tujuannya bukan buat orang yang sudah tahu dengan Bara Suara. Meluaskan. Tujuannya meluaskan. Jadi gue udah dedikasi aja, gue cuma gue ngerasa put effort untuk konsisten tiap hari. Karena gue dari dulu selalu dikasih hadiah kalau gue konsisten. Mungkin gue kan berteman lama sama Marco, mungkin dia tahu gue tiap hari misalkan bikin lagu atau tiap hari gue latihan gitar. Gue dengan itu kayaknya bisa ini. Jadi gue berusaha malah di dalam tahun-tahun itu gue fokus total ke Bara. Tapi kan pusing juga lu biasa konsen bikin lagu, tiba-tiba bikin konten. Ngadmin lu. Tapi ternyata dia mah enjoy kok. Kita malah kayak, ini anak mau bikin apa lagi sih? Bahkan pas si Gareth lagi sakit gitu, misalnya lagi meeting gak ketemu, tetap jarak jauh lewat grup gitu. Bikin konten. Ya ini taruh gitu. Gue dedikasi Kang, kayak gue pernah kayak hampir demam berapa derajat tetap gue pengen ini diri sendiri aja sih, ngelawan diri sendiri. Gue pengen konten konsisten tiap hari. Satu hari satu aja. Itu perfect. Gue jadi satu hari satu gara-gara nonton interviewnya Nadif. Nah benar kan? Iya. Gue ketemu langsung. Thank you Nadif. Terima kasih Nadif. Nadif Amiza. Ya kalau di komika Ardit dulu ada One Day One Reel, pakai hashtag One Day One Reel. Oke. Gara-gara dia belajar dari ada Nadif Stephen juga. Wongso, bukan. Si Ardit dari Stephen Wongso, komika yang bikin konten. Yang penting itu satu hari satu. Masalah lucu atau enggak itu. Benar. Iya, yang penting quantity katanya. Ya kalau gue sih karena apa ya? Bara Suara belum nyampe ke generasi yang memainkan TikTok. Kita kan dulu aktif banget di IG kan. Kita masih dapat tuh karena kita tumbuh bareng sama followers di IG. Tapi di TikTok menurut gue Bara Suara belum dikenal lah di TikTok gitu. Ada gap generasi dan gue ngerasa kayak butuh perkenalan. Jadi makanya gue sering jual muka-muka masing-masing ini biar pada tahu nih Bara Suara siapa. Nah terus lu gimana supaya memudahkan? Gue kagak mikir itu Kang. Gue cuma mikir postingnya tiap hari. Oh, enggak harus gue harus lebih mudah nih buat konten TikTok. Jadi cuma promosi, bahkan kalau gue lebih ke musiknya aja. Jadi kita jadi sebenarnya kan BTS-nya TDW udah gue naikin sebelum sore kan. Ya. Tapi karena sore itu viral, BTS yang ada di TikTok itu jadi naik lagi. Oh, orang pada nyari. Padahal sebenarnya itu udah berapa bulan sebelumnya. Albumnya beda soalnya kalau TikTok kan. Dia bisa random banget timelinenya. Dan gue ngerasa kalau di TikTok lagu lama bisa dianggap kayak lagu baru. Iya, benar-benar orang kayak nggak tahu sama sekali. Benar, itu dia. Kalau aja gimana aja? Kalau waktu itu sih jujur puyeng banget sih Kang, puyeng banget gitu. Gue sebenarnya satu ini klise sih. Satu gue masih punya rasa optimis terhadap band ini gitu, karena kami kalau bikin album ya melakukan yang terbaik yang kami bisa gitu kan, kasarnya. Jadi ini sebenarnya kayak waktu itu nungguin kapan pandemi selesai gitu. Waktu itu kayak nggak tahu kan. Kayak gue sih waktu itu ada keyakinan, oke ini
Bara bakalan manggung lagi banget nih. Cuman kapannya nggak tahu gitu. Ya satu waktu itu ya gue berdoa lah gitu sama Yang Maha Kuasa gitu. Yang kedua yang bikin waras sebenarnya ya pas ketemu teman-teman gue ini gitu. Pas misalkan yaudah kita kumpul gitu apa segala macam. Walaupun nggak ngapa-ngapain, cuman ketemu ngelihat berlima ini tuh kayak bikin lebih tenang aja gitu. Karena ya gue tahu kami berusaha melakukan sesuatu gitu buat menanggulangi ini gitu. Ya di luar itu paling apa ya, ya untungnya Marco misalnya produksi sesuatu, gue yang ngisi gitar gitu, Gerald juga gitu, waktu itu Iga juga sempet ngasih gitu. Ya udah intinya berdoa terus sama berusaha waras lewat komunikasi sama yang lainnya, dan akhirnya datang juga sih. Makanya waktu itu pas tiba-tiba muncul momen sore itu kayak doa yang terkabul gitu kasarnya, sangat bersyukur. Yoi, gue gak ngerti bahasa itunya. Makanya gue tau. Yoi gitu kayak, wah alhamdulillah banget gitu. Ya kami terus berusaha sih melakukan yang terbaik. Bismillah. Put gimana Put? Kalau gue sih sejujurnya sih, balik lagi gue percaya hidup itu seperti roda berputar gitu. Maksudnya gue pernah ngelewatin masa kelaparan gak bisa makan sampai ngerangkak-rangkak ke kamar sebelah minta makanan orang gitu. Gak dapet rantang gitu? Akhirnya datengin ini orang gereja dikasih beras 2 kilo. Tahun berapa itu? Pas gue kuliah dulu di luar. Terus kayak gue dari momen itu gue belajar bahwa pasti akan ada hal yang indah setelah badai. Ya setelah badai gitu. Jadi pas COVID, pas yang lagi berkurang tuh, entah kenapa gue sih cukup pede aja sih. Karena gue ngerasa ini band bagus gitu. Terus ini lagu bagus. Mungkin kita lagi di bawah gitu. Jadi gue percaya kita akan naik ke atas gitu. Jadi kayak gue ke anak-anak, ayo gitu. Kelarin album ketiga, ayo gitu aja di grup gitu. Kayak selesaiin cepetan, rong-rongin aja gitu kan. Ayo ke puncak apa gitu. Yang penting kita tetap berjalan, kita tetap berusaha. Berkarya dengan benar yang bagus. Karena gue percaya kayak karya yang bagus pasti akan ada pendengarnya gitu. Jadi ketika Bara lagi ya, di samping itu sih gue sambil masak jualan kentang sih ya. Jadi masih ada income lumayan buat ngasih makan anak gue sih gitu. Tapi Bara sih ya gue gak pernah merasa pesimis sama nih band gitu. Ya kita gak akan pernah di atas terus gitu. Tapi pasti akan ada momennya yang datang gitu. Dan gue selalu percaya gitu, selalu punya target lah gitu kayak, Bara abis ini apa nih, kita manggung di GBK yuk gitu. Abis ini kita manggung di Jepang yuk gitu. Atau manggung di Royal Albert Hall kan gak pernah tahu. Cuman kan itu kan sugesti gitu. Dan gue percaya hal itu sih. Jadi apapun itu selama kita masih tetap bekerja, kita melakukannya dengan tulus, ikhlas, ya udah pasti akan ada jalannya sih. Mau itu masif atau gak masif, tapi pasti akan roda tuh berputar. Jadi gue cukup tenang. Tapi sambil tenang ngupas kentang, tenang. Lihat rekening, tenang. Ternyata ditenangin. Tenang. Tiap hari ngupas kentang aja, waduh. Tapi 2 Gemini ini ngejagain Bara Suara banget sih. Pas Bara Suara lagi bawa tuh kalau gak ada 2 ini, kita pasti kita ke samping-samping nih 2 ngingetin di grup. Yang apa sih kayak ayo bikin sesuatu itu tuh 2 ini nih. Kalau nggak ada 2 ini sih kayaknya kita agak keombang-ambing nih. Oh yang lebih karena mental yang lain itu. Yang berdua ini yang kita lebih yang kayak santai terus kayak pasrah gitu kali ya. Tapi 2 ini tuh kayak lebih kayak enggak, kita harus ngerjain apa tuh 2 ini sih. Yang satu tahu keuangan Bara ya kan. Yang satu ingin berkarya. Sorry kan, tapi yang pasti kalau sebagai musisi yang gue rasakan dari yang kosongan ini, sebelum pandemi ini sempet lah kayak manggung anjing. Manggung mulu capek gitu kan, aduh besoknya. Nah sejak itu sekarang entah kenapa gue manggung lebih all out sih. Jadi dibandingin 10 tahun yang sebelumnya. Ya meskipun padat, oke. Mendingan capek kerja daripada capek nyari kerja. Betul. Dan ternyata secara performance juga beda sih gitu. Memang lebih. Karena udah lebih menghargai. Karena pernah merasa kehilangan ya. Dulu kalau masih orang Jawa kayak bilang peduli, tuh gue di panggung gak cakep, suara gue jelek gini gitu. Sekarang kayak gue mau gendut, gue mau apa, gue udah amat, gue penting gue tampil gitu. Yang penting ditransfer ya. Kenapa enggak? Apa? Kalau kata orang Jawa tuh eman-eman. Oh emang. Iya, jadi kalau setiap pekerjaan tuh harus disayang-sayang. Gitu, harus menghargai tiap momennya lah. Lu waktu 3 tahun sepi itu tadi perasaannya gimana? Sebenarnya justru kayak gue ngerasa ini
test of time lah gitu. Kayak gimana di apa ya, di palung yang paling bawah tuh ini survive gak nih band ya gitu. Kayak gue juga gak ngetes, cuman karena gue ngalamin juga nih gimana ya, maksudnya biasanya kan yang terjadi misalnya band tuh pecah, ada yang cabut lah apa segala macam. Kayak gue sebenarnya apa ya, subconsciously udah ready sama itu juga. Ready gak ready ya, cuman kayak anjirnya kalau ada yang cabut gimana ya, karena gak tahan apa segala macam. Tapi setelah 3 tahun itu justru malah gak kenapa-kenapa ya gitu. Maksudnya gak ada yang cabut, gak ada yang apa segala macam. Terus gue mikir nih sebenarnya apakah emang kayak Marco bilang tadi pertama tuh, apakah sebenarnya ini Barasaurus sudah tidak menarik apa segala macam. Terus kita ya gue akhirnya ngobrol sama beberapa orang sekitar lagi, ini sebenarnya kalau lu ngeliat Barasaurus tuh kayak gimana gitu. Terus ya dibilang kayak ya tapi sebenarnya lu juga terlalu kayak dibanding band-band yang sekarang tuh jauh lebih entertaining yang sekarang gitu misalkan. Kalau Barasaurus kan kayak musik serius banget gitu. Tapi maksud gue kayak nggak semua band, gue ngeliatnya gini, kayak nggak semua band tuh harus jadi Maroon 5 gitu, atau nggak semua band tuh harus jadi populer se Coldplay gitu misalkan. Tapi ada juga band-band yang kayak misalnya let's say Queens of Stone Age gitu, ya emang udah fokusnya sama kerucut kecilnya mereka aja gitu. Dan itu yang akhirnya gue menyadari di Barasuara, memang kalau secara misalkan kita lihat dari sebuah festival dalam persentase 100 gitu, misalkan kayak Barasuara paling 20-30, but 20-30 itu matters buat kita. Dan akhirnya kita berfokus sama hal-hal seperti itu. Jadi yang perlu di nurture itu sebenarnya pendengar yang 20-30% ini. Dan akhirnya itu salah satu lewat TikTok. Kemudian di antara sejatuh sepi itu berpikirlah kayak ini bikin apa ya supaya seru ya. Kemudian kita bikin satu semacam apa ya, showcase kecil. Namanya itu Alon-Alon. Jadi itu adalah konser gratis. Itu salah satu cara untuk kita keluar dari stuck in the rut ini gitu. Terus habis itu kita kayak bikin di 4 titik waktu itu. Jadi ini adalah showcase kecil gratis untuk semua orang. Itu ada di Earhouse, ada di Kios Ojo Kios, ada di Kedubes Bekasi, sama ada di Westwell. Oke. Sudah gak jadi tapi. Nah terus, ntar dulu jangan spoil dulu. Oh iya. Pelan-pelan. Nah udah. Tolong diedit yang tadi ya, editor. Udah nih, udah 4 itu kan. Terus karena itu kita pilihnya emang community hub lah. Ya, emang di mana orang-orang di situ berkumpul. Terus dilalahnya, jadi ketika itu sudah di-announce, kita udah bikin planning itu untuk nge-boost Barasuara manggung lagi. Itu tiba-tiba film sore meledak. Jeder. Jadi film sore di sini, planning itu udah di sini. Sebelum film sore. Begitu film sore meledak, akhirnya si Alon-Alon ini di-announce. Membludak dong. Enda nelfon gua. Nggak muat tempatnya. Marah-marah. Dia bilang, lu gimana sih? Biasa orang Pamulang. Terus abis itu, sama persis kan main kan. Sama. Nah abis itu kayak warna-warni itu. Jadi kemudian Asra juga nelfon, enggak lu serius lo gak gitu. Abis itu terakhir si Vitor dari Kedubes Bekasi. Pak ini kayaknya gak muat gitu, karena film sore lagi membludak pada saat itu. Terus kalau chaos gimana apa segala macam. Gue pengen chaosnya justru. Kalau bisa sampai dibubarin dah. Tapi gue pengen, maksudnya kita pengen semua itu harus didokumentasiin. Dan akhirnya terjadilah itu. Si Earhouse membludak, Kios Ojo Kios membludak, paling pecah di Kedubes Bekasi. Itu kurang lebih hampir 1.000. Tempatnya kan besar. Skala GBK, Kedubes juga kecil, sekecil Ojo Kios. Lebih gede dikit lah. Gede dikit. Tapi akhirnya di mall gitu kan. Penontonnya di luar tuh masih banyak. Sampai kita pasang stiker di luar. Kecil banget itu. Kecil. Itu sampai luar. Lu berenam aja udah menu-menuhin itu kan sama Latik. Bener. Terus Asra lagi kan. Terus ya udah. Sampai beli kipas tuh. Dia bilang, gak nih gue beli kipas sih biar gak panasan. Beli dah. Terus ya udah intinya setelah si Alon-Alon itu membludak. Pecah tapi di titik keempat nih. Titik Westwell. Itu bertepatan dengan waktu itu ada demonstrasi besar-besaran 17/8 tuh. Jadi akhirnya karena unsur safety, telepon UPI lah, ini kayaknya gak mungkin kan nih, karena takut juga ada apa-apa kan. Akhirnya Westwell itu di cancel gitu, tapi itu gak terjadi apa-apa lah. Jadi emang di momen itulah akhirnya seperti yang dijelasin sama anak-anak tadi ya semuanya. Rangkumannya adalah kayak emang kita tahu ini album bagus gitu. Ini album bagus, kita yakin. Karena Barasuara tuh gak pernah menelurkan sesuatu yang setengah matang. Dan emang mungkin belum waktunya kalau kata Marco. Mungkin ini gue kami tanpa berarogansi atau apa ya. Cuman ini mungkin heads of its time pada saat itu. Orang belum ngerti ya. Belum ngerti atau tanpa merendahkan siapapun ya. Tapi mungkin belum dapat aja gitu. Begitu kemudian ditaruh di film sore, akhirnya ini punya bikin universe baru gitu. Di lagunya sendiri yang sudah
dikawinin sama plot dari si filmnya. Akhirnya orang tuh jadi lebih nangkep gitu. Orang jadi lebih nangkep dan pada saat itu kita baru kayak oh alhamdulillah ternyata akhirnya ini di digest juga nih sama orang-orang gitu. Dan pada saat itulah meyakini bahwa ternyata udah mulai berputar ke arah yang lebih baik di situ sih. Kalau Icil waktu bikin Terbuang Dalam Waktu itu dari mana inspirasinya? Jadi waktu itu bentukan kita posisinya lagi di puncak tuh. Ya. Villanya tuh kamarnya tuh bentukannya jendelanya tuh kaca gitu. Siang hari. Pojok bakekok. Tiba-tiba aku kayak gue kepanggil sama nadanya yang dibikin sama Gerald kayak gitu. Gue masuk kamar lah. Terus ngeliatin anak-anak bara aja gitu. Jadi mereka tuh lagi main-main. Ada yang main trampolin lah, ada yang lari, ada yang tuh kayak apa ya kira-kira ya intinya gitu. Terus tiba-tiba tercipta lah udah cepet. Karena biasa aku tuh kalau bikin lirik harus sendirian, pagi hari banget atau malam hari banget. Pokoknya kamar tuh tertutup gitu. Tapi itu momen aku bisa bikin kayak depanku banyak orang walaupun ya aku di kamar sendirian juga sih. Tapi kayak aku terinspirasi oleh gerakan-gerakan si orang-orang yang di depanku lagi lari-lari lah loncat-loncat itu. TJ lagi kayang. Kenapa jadi dari gerakan mereka tiba-tiba ke Terbuang Dalam Waktu itu? Karena ini momen tentang aku jadi kayak flashback gitu. Orang tuh kalau zaman dulu tuh perasaannya gimana sih? Namanya kita anak muda, suka marah. Suka berantem sama orang tua lah, suka berantem sama temen lah gitu. Tapi ketika orang udah dewasa tuh, biasanya tuh kita jadi pengen deket sama orang tua gitu. Jadi intinya kemarahan kita yang sama orang tua luluh dengan sendirinya, ya kan terbuang dalam waktu. Kita punya temen yang dari kecil deket banget, terus tiba-tiba sekarang renggang gitu. Tapi ya mungkin hubungannya masih renggang, tapi perasaannya tuh sebenarnya masih kesel gak sih kalau aku pikir-pikir. Kalau aku di posisi orang itu atau di people's shoes gitu ya gimana sih rasanya. Jadi aku ya ngeliat orang-orangnya aku berhayal aja gitu perasaan orang tuh apa sih kalau berantem sama sahabatnya, keluarganya gitu. Terus ya udah terciptalah Terbuang Dalam Waktu itu sebenarnya ya perasaan marahnya kita sebagai anak muda. Namanya juga anak muda sukanya bikin sensasi ya, marah sama orang tua lah, sampai kabur lah, sampai apa itu. Angsty. Istilah Gen Z ya. Tapi kalau udah dewasa tuh kayak ada kerinduan gitu. Pas udah dewasa tuh kayak tapi sebenarnya orang-orangnya tuh penting dalam hidup gue gitu. Kayak orang tua ternyata penting kok buat hidup gue. Kayak Melihat teman-teman lu teringat segala macam yang pernah lu alami. Sampai tahun 2020 itu Bara Suara masih bertahan. Padahal mungkin kita juga ada kesel-keselnya gitu kan. Itu juga bisa dibikin lagu ya. Oh iya makanya kan pembukanya teringat seru suaramu menepis keraguan itu. Itu lu di kamar itu langsung jadi semua dari awal apa? Flow state tuh ya berarti ya. Chorus terakhir tapi by Iga ya. Yang dari melihatmu ke bawah berarti Iga. Oh itu Iga. Lu yang nambahin melihatmu itu, melihatmu terus segala macam sampai chorus terakhir tuh. Jadi pas lu ini langsung bilang, guys gua punya lagu. Langsung gitu. Sebenernya aku tuh anaknya gak pedean. Karena kan aku gak pernah bikin buat Bara kan. Jadi aku bilang sama gue punya cuma kalau gak dipakai gak apa-apa. Anaknya udah pasrah duluan gitu. Kalau ditolak silakan gitu. Ternyata pada suka ya udah. Tapi itu pas momen kita cobain langsung lirik. Gue langsung manggil Icil sama Iga kan coba nyanyiin. Udah ada tambahan lirik Iga yang chorus belakang tuh. Langsung pada nangis sih berdua Kang. Nah pas momen itu gue ngerasa oh ini lagu kayaknya ada sesuatunya nih gitu. Jadi benar-benar kayak kena aja. Sebenarnya ada chorus yang si Icil gak kita pakai juga liriknya. Apa? Lupa lah. Ada pokoknya tapi sempat dinyanyiin juga itu kayak. Jadi sebenarnya aku udah bikin full song. Verse-nya juga ada tambahan tapi kan sama anak dibongkar yang dibongkar karena sesuai form lagunya kan. Tapi waktu lu bikin lagu ini di kebayangnya di benak lu tuh tentang apa? Nah kalau gue jujur kalau gue kan emang jarang merhatiin lirik ya. Gue lebih ke komposisi, chord, melodi gitu. Jadi pas gue berusaha bikin. Sebenarnya chordnya mungkin dibilang bisa simple juga. Tapi melodinya yang mungkin menurut gue catchy aja gitu. Dan kalau dinyanyiin Bara kayak gimana sih lagu style ala melodi yang gue buat dinyanyiin dengan aransemen Bara yang tanda petik mungkin dibilang orang megah atau apa gitu. Tapi ini simpel kayak gitu doang. Ini gak kebayang bahwa lagunya akan tentang temanya waktu, sedih atau temanya bahagia atau apa? Enggak, karena dari apa awal gue bikin lebih kayak misalkan kalau dibilang orang campuran Laruku, Silverchair, Black Hole Sun apa segala macam ya itu sebut mungkin automatically udah masuk ke kuping gue aja kan. Jadi gue bikin subconsciousnya dan gue gak gue penasaran kalau lagu gue sebenarnya ditulis lirik misalnya nama Iga gitu kayak apa sih gitu. Tapi kan itu malah menarik Icil yang datang bawa pertama kan. Menurut gue malah harus kita coba nih langsung. Dia kelihatan gak pede gitu emang. Enggak sih.
lo sih sebenarnya pas ngasih sih, nih sebenarnya gue langsung nulis. Jadi kita pas lagi cobain lagu itu, si Icil ngilang emang. Kita lagi cobain lagu itu kayak, lah si Icil ngilang nih. Keluar-keluar bawa, iya ternyata keluar-keluar bawa liriknya Terbang Waktu. Di puncak. Mesen gimana. Bakar. Tapi menurut lu itu ada tepat sekali tuh adegan itu. Sedih film itu, scoringnya. Buat lagu itu yang seperti yang lu bayangkan gak itu? Enggak dong, itu di luar bayanganku, tapi ternyata nyambung sekali. Dia bisa Mas Yandi dan teman-teman film sore ini bisa ngebentuk emosi yang baru malah. Jadi kalau yang nama Bara kan aku udah bosen dong, udah dinyanyiin terus kan. Itu udah ada di dalam aku, ya udah lagu Bara kayak gitu. Ketika aku nonton film sore ini sesuatu yang baru, lahir dalam form yang baru. Jadi nangisnya tuh kayak double antara kayak kok lagunya bisa kayak gini ya, kayak hidup lagi kayak wah gitu. Dan pasti itu lagu diminta terus kan setiap manggung pastinya. Soalnya kalau gue sih kan yang menarik, gue jujur gak pernah ngeliat member-member kita pada nangis bareng sih. Tapi pada saat momen kita nyanyiin pertama, kayak ada pada nangis. Itu pertama kali ngeliat kayak Iga nangis di situ gitu atau gimana. Dan fotografer kita namanya Davian kan, nangis juga, didengerin lagi demonya segala macam. Kita gak pernah punya lagu yang begitu kan, ibaratnya kita bisa lagunya kan berapi-api segala macam. Tapi ini kok tiba-tiba tim produksi pas dengerin nangis. Itu masih raw banget. Iya masih raw banget waktu itu. Lu ikut nangis gak? Gue sih kayaknya kagak ya. Gue kayak kagak. Tapi gue kayak karena gue ngeliat teman-teman gue pada gini gue malah kayak terharu juga. Ada sesuatu nih lagu ini. Ada sesuatu nih lagu gitu. Lu nangisnya kenapa gak? Apa? Nangisnya kenapa? Gak punya duit. Kacau. Gimana nih? Nah, sebenarnya kayak kalau lagu tuh kan selalu punya rasanya gitu. Walaupun itu nggak ada dan nggak ada lirik tuh. Maksudnya bisa dirasain tuh. Kayak walaupun cuma melodi, walaupun cuma kayak raw file apa segala macam. Ada rasanya tuh, ada rasanya. Jadi gimana caranya ngebungkus ini semua jadi sebuah bentuk yang orang bisa translate ke lirik. Tuh, jadi kayak bagian itunya tuh yang makanya waktu si Icil tuh emang belum pernah nulis lirik. Itu biasa departemen gue lah. Tapi kemudian di album ini gue membuka departemen itu untuk siapapun bisa nulis, bisa masuk situ lah. Lu udah gak mulai diktator gitu ya? Enggak mulai, udah jauh. Lebih demokratis. Gitu. Mbappe diktator Mbappe. Kalau diktator sebenarnya ngomongin diktator, enggak. Tapi intinya adalah kayak apa namanya? Akhirnya setelah sebenarnya gue juga nggak ada niatan apa ya, maksudnya Icil nulis gitu pas gue lihat kayak ini kayak masuk nih, maksudnya bisa gitu dicoba. Jadi kita coba aja. Terus kemudian ya di apa ya kita diskusi bareng. Terus kira-kira penutupnya apa ya, penutup si lirik ini supaya bisa jadi ini itu dan ya akhirnya gue nulis ketemulah si chorus terakhirnya itu, si yang melihatmu bersemi dan bermekaran dan lain-lain. Dan ketika itu jadi tiba-tiba apa ya emosinya tuh kemudian kayak jadi satu, jadi nyambung apa sih? Kalau istilahnya tuh epiphany momennya lah gitu kayak dar gitu. Itu emosinya lumayan apa ya kayak overwhelming lah untuk pada saat itu. Jadi mungkin ya karena di momen itu kita juga udah beberapa hari di villa, udah agak mungkin jenuh juga dan lain-lain. Ketika ketemu tuh emosi yang lain-lain tuh pada nyampur dan kemudian itu keluar lah gitu. Dan setelah itu begitu dibungkus jadi lagu yang apa ya lagu yang selesai, akhirnya kayak ini lukisan besarnya ternyata ini nih gitu. Lu tapi nanya ke Icil, ini tentang apa sih? Gue gak nanya. Enggak. Lu baca aja gitu, baca aja. Terus kira-kira nyambungnya ke sini gitu. Iya, dirasain aja sih kalau kayak gitu tuh gak perlu ditelaah lah. Kadang-kadang ya liriknya Barat tuh kan penuh dengan perumpamaan dan lain-lain gitu. Justru yang menarik adalah ketika itu bisa lo simpan sendiri. Jadi gak perlu dijelasin tuh soal apa gitu. Tapi gak perlu didisek. Gak perlu. Lirik tuh sebenarnya kalau buat gue pribadi gak perlu ditelaah gitu. Karena emang itu punya lo sendiri gitu ketika lo denger. Ngomong-ngomong soal lirik, kita mau menguji seberapa paham personel lain yang bukan penyanyi terhadap lirik lagu Bara Suara ya, yang berhubung yang tidak bernyanyi ada 3, jadi kita tes ke 3 orang ini. Kita paling jarang Kalau kita ngetes ke penyanyinya kan ya udah pasti hafal kemungkinan. Coba kita mulai dari mana? Dari TJ dulu kali ya. Ayo. Gue ngaku kalah aja Kang dari sekarang, Boy. Coba beribas. Lengkapilah liriknya. Yang pertama, kita telah bersiasat sepanjang di perjalanan titik. Ini lagu apaan? Iya dah. Lagu lu ini. Gue kecewa sih kalau Gue gak tahu sumpah. lengkapi lirik apa jelasin? Iya, lengkapi. Gue masih mungkin bisa. Coba Gera bisa nggak nomor 1? Kita telah bersiasat sepanjang perjalanan. Hanya ada keseragaman. Lagu apa? Etalase. Dia baru tahu. Lo lanjut.
Coba jangan nomor gua, orang dua. gua nggak tahu yang kedua. Yang mana? Nomor 2. Wah anjir. Apa? Marco. Pesona di jejakmu menyinariku. Titik. Allah Akbar, gua nggak tahu bang. Ini lo gak bakal Lagunya tahu apa? sih. Tahu Lo judulnya nggak atau bakal nggak? Gua bakal tahu nggak? Sorry banget. Judulnya nggak tahu. Gue juga gak tahu. Tuh kan Icil aja nggak tahu. Apalagi gua. Gue tahu. Ini tapi B-sides banget nih. Pesona Album Di Cuts jajak. nih ya. Iya. Putih tahu putih. Gue lagu viralnya aja kagak tahu bang liriknya. Apa kabar yang cuts ya? Iya. Oh, itu. Barat. Astaga barat. Ya Allah, ini field drumnya aja gue kagak bisa. Itu juga Apalagi liriknya. Enggak, Lu mau gimana? ini fun fact. Ini kan lagunya barat. Ini Yang isi drumnya. Yang ngisi field drumnya Enrico. Oh bukan lu. Bukan. Karena gue pokoknya di ide ini, gue pengen field Ada drumnya field susah drum. nih. Tapi kan keterbatasan itu gue sadar. Enrico jago nih, gue suruh Enrico duar jago. Tiap dimainin, mati gue kagak bisa. Jadi kalau ada lagu ini, Gak mau dimainin jadi Nggak apa? mau dimainin, gak bisa, gak bisa. Demi Allah bener. berarti kita harus ada sepanggung sama Enrico ya, Iya, barat benar. baru bisa Benar. lagu Iya. ini. Tuh. Itu Collab bisa, bisa, iya collab. bener. Collab, Beneran gak bohong, ya. beneran. Boleh nih ngasih kuis. Boleh. Oh, ini seru nih yang nomor 2 nih. Nomor 3. Nomor tiga. Waktu yang akan mengobatimu apa? Ayo, TJ atau Geral. Nah, Iga aja jujur dia lupa tuh. Dia yang nulis lu. Waktu yang akan mengobatimu. Putih tahu Putih atau Icil tahu? Waktu yang aku. Waktu yang akan mengobatimu. Apotek Titik. sahabatku. Cie. Ya. Apotek sahabatku. Waktu yang akan mengobatimu. Lagunya deh. Yang judul. kau. Ayo tadi udah dibuka. Waktu yang akan mengobatimu. Dinyanyiin coba. Putih nyanyinya gimana? Gue tau. Judul Apa nih, ini apa apa? nih, apa nih? Judulnya dulu. Boleh lah. Ya kalau judulnya udah ketahuan. Sambung dulu. Tuh yang Waktu yang akan Tiga. Coba dinyanyiin. Yang lain tahu nggak nih yang bertiga nih? Coba. Gak. Oh, Tira Cahaya, Bos. Coba dengerin nih. Waktu yang akan mengobatimu. Na 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 na. Yang kau, Na, na, apel na, antara. na, Yang na, kau. na. Yang kau. Ya kabar lu. Padahal dinyanyiin mulu ya. Nih, yang keempat nih. Perubahan dalam setiap putaran. Apa J? Apa J? Apa J? Kita manusia. Kita manusia. Salah lagi. Lu sih Bos. Ada titik. Salah. Judulnya deh, TJ apa judulnya? Sementara. Sementara. Nih yang terakhir nih Mas. Jangan jangan penyanyinya. Siapa yang paling ini nih? Marco, coba Marco, coba. Gua mah tahu nih. Angan tenggelam dalam kabut dan amarah. Marco. Ayo kok Marco. Marco. Angan tenggelam dalam kabut dan amarah. Lu. Luka. Tapi ada gitu. Apa? Tanpa bener kan tuh. Agak tahu ini aja baru tahu sekarang gue demi Allah. Nah, tapi fun fact memang gue juga mirip kayak Gerald. Memang gue dari dengerin lagu apapun gue nggak pernah mendengarkan liriknya karena buat gue melodi dan chord dan aransemen tuh udah kayak bahasa universal. Jadi kayak gue bisa dengerin lagu Celine Dion yang sedih ketika waktu gue seneng karena gue ngerasa melodi dan liriknya pada saat itu buat gue happy gitu. Oke. Walaupun secara konten lirik dia sebenarnya sedih mungkin ya. Iya, benar. Yang gue hafal lirik itu cuma Phil Collins You'll Be In My Heart. itu juga karena pas anak gue lahir. Terus karena gue suka feel drumnya ternyata, ini lagunya liriknya sedih juga ya bang. Jadi gue baru inget yang gara-gara itu. suka feel drumnya. Gara-gara suka feel drum. Tapi lu bisa kalau feel drum Phil Collins yang itu You'll Be In My Heart. Kalau yang You'll Be In My Heart bisa, tapi kalau yang lagu lain ada yang gak bisa juga ya. Tapi lagu sendiri malah gak bisa. Iya karena yang rekaman Enrico itu. Enggak, lu gak minta ajarin sama Enrico. Susah udah diajarin, dia pelan-pelan lah tetap keserimpet. Jadi pas bawain lagu itu, fill in-nya gue diemin. Langsung masuknya der gitu. Atau feel ini sequencer ya. Iya bener. Iya kosong der gitu. Berarti jagoan Enrico. Jagoan dia jauh. Bener. Marco tapi kayak anak di kelas yang ngakunya gak belajar pas ulangan. Oh ternyata Nilainya 9. Karena gue nyontek itu dia. jadi kalau mau dibuka bara itu kan yang ngatur data backing track atau sequencer yang tidak ada bunyi-bunyian di luar kita lah sequencer backing track itu adalah gue. Jadi banyak part yang memang misalnya di lagu Pancarona terutama itu tuh banyak perkusif dan hi-hat yang sebenarnya cepet. Tapi karena gue udah pegel maininnya, jadi itu banyak yang gue masukin ke situ. Jadi gue bisa memainkan hal basicnya doang. Colongan ya. Benar. Efisiensi. Iya benar. Itu di verse kedua setelah chorus 1 itu gitu kan. Karena gue mikirin, Enrico sedap nih main kayak gini nih. Kayak boleh nih.
Ternyata pas mainin capek kan susah. Jadi cik-cik kita itu gue masukin sequencer, gue mainin cik-cik-tak gitu. Itu work smart. Efisiensi banget. Jadi nggak bisa drum camp pas itu ya, drum camp karena ketahuan kan kalau drum camp pas itu. Sorot member lain. Jadi kebanyakan nyontek, jadi gue melakukan trik itu supaya yang penting hasilnya aman. Work smarter. Work smart. Not harder. Kalau yang terakhir kan terbuang ya. Coba kita dengerin rapnya dong. Ada gitar di J. Ada gitar. Bas kasih gitu J, Mas. Atau apa mau Iga yang mainin? Get out biasanya. Get out. Emang jago. Get out. Harus dicuning dong. Gak usah justru. Gak Justru dicuning. nih. Oh ada kabelnya. Ada kabel. Nyangkut di belakang. Beda dikit gak apa-apa. Mau arrangement baru atau? Saya. Ya. Melihatmu bersemi. Kok gue jadi ngambil suara ininya sih? Aransemen baru Kang. Aransemen baru. Melihat. Oke. Melihatmu bersemi dan bermekaran, tawa candamu berikan kekuatan, sisa hariku pagi berganti waktu memelukmu. Wah, kita kan tua dan kehilangan pegangan. Lihat senyummu memberikan kekuatan, sisa nafasku. Cinta tak kenal waktu menjagamu. Rapnya dong. Gua konten aja gua. Kaget. Iya. Gua lagi TikTok. Beri beat. Tapi kalau vokalis bertiga gini kalau salah satu salah lirik gimana tuh? Sering terjadi. Sering. Jadi aduh aja gitu. Iga yang paling sering. Padahal dia nulis lirik. Iya, gue lumayan kayak tiba-tiba dan kayak kan ada yang Guna manusia. Ya, Yang apa? guna manusia. Mencari. Tapi kalau siapa sih ini terbuang dalam waktu tuh apa sih sisa hariku sama sisa nafasku tuh langsung kebalik misalnya harusnya misalnya sisa hariku. Iya. Sisa nariku. Karena lu denger yang lain. hari gitu. Soalnya kan kalau vokal sendiri kan nggak akan kerasa kan, salah pun ya udah lah. Kalau ini tiba-tiba yang dua beda, yang satu Itu dah. Sering terjadi. Ajar terus saya ajar. Iga yang paling sering. Kadang-kadang aku juga. Soalnya kadang kayak sambil main gitar gitu, ya elah Pecah gitu fokus loh, ya. pecah fokus. Saling lihat nggak kalau salah? Salah lagi. Paling ketawa aja. Yang paling sering salah di lagu yang mana? Yang sering ketukar-ketukar tuh. Kalau lirik sih kadang-kadang sih itu tuh si Guna Manusia sama Terbuang Dalam Waktu. Kenapa dua lagu itu spesifik yang sering? Karena banyak yang kayak ada pengulangan, Mirip tapi beda. ada yang apa sih? Kalimatnya mirip Apa tapi sih ujungnya itu? beda Yang- misalkan gitu. Iya kayak apa? Daratan Sama lautan gitu. Nah itu gue tahu gara-gara sering salah. Jadi Oh, gue gitu. tahu di situ. Cair di utara. Yang benar apa daratan apa lautan? Enggak, ada Iya, dua ada memang dua. ada. Oh, memang ada Balik. dua. Cuma Balik. kadang-kadang urutannya kebalik. Iya. Itu yang menarik. Lu jadi tahu. Detailnya itu doang tapi Tahu yang deh, lainnya nggak tahu. Tapi pernah sampai audience notice? Ada sih Pasti kadang-kadang. ada. Pasti aja ada sih. sih satu dua gitu Kayak- sih ada tuh. Karena dia kan hafal gitu. Di belum. Kalau lirik yang paling personal buat kalian apa di lagu Bara yang menurut kalian Waduh. wah ini gue suka Lirik. banget. Iya. Gue ini sih lihat senyummu memberikan kekuatan di Terbuang Dalam Waktu. Oh, kenapa itu? Ini lihat anak gue sih, maksudnya kayak misalnya apa
gue suka lihat-lihatan gitu berdua, tiba-tiba senyum gitu. Atau misalkan habis gak ketemu, misalkan gue baru pulang lihat senyum gitu kayak. Gue ngebayangin aja deh nanti misalkan dia udah dewasa masih bakal kayak gini terus apa enggak ya gitu. Gue kayak ngebayanginnya suka terharu apa sedih gitu kayak aja gue pengen selamanya kayak gini nih gitu. Dia ngasih senyuman yang tulus, yang seger gitu. Selu gue apa gak part yang di lagu TDW di bara kalau di bara katalog lu lah. Iya. Sementara album apa sih lagu yang baru tuh? Sementara relakan ini semua kita manusia terus apa sih gue lupa lagi liriknya. Perubahan dalam setiap putaran itu tuh perubahan dalam setiap putaran akan ada titik di mana kita rela menerima. Itu kenapa? Karena ya waktu itu dibuat tuh pas lagi COVID sebenarnya kan. Pas lagi COVID. Jadi di lagu sementara tuh kayak kita ngalamin semuanya lah ya. Kita tahu gitu gimana caranya, gimana kondisinya gitu. Jadi kayak relakan ini semua tuh bener-bener kita gak bisa ngapa-ngapain pada saat itu kan. Cuma bisa menerima doang. Ya. Dan banyak banget rencana-rencana yang tadinya, sekitar kita lah banyak yang tadi misalkan menikah terus gak jadi. Terus bahkan untuk yang persalinan mengalami sangat banyak sekali kesulitan gitu karena protokolnya lumayan tight banget kan pada saat itu. Terus banyak yang kehilangan pekerjaan juga gitu. Dan dari sini juga kayak terutama ya pekerjaan lah kita semua ngalamin gitu. Jadi misalnya ada fotografer kita waktu itu yang tadinya mungkin dia gak kebayang tuh pada saat dia gak bisa motret mesti ngapain ya kan udah gak ada apa-apa lagi gitu yang bisa dikerjain. Akhirnya jadi jualan buah pada saat itu. Dan ternyata works. Jadi di bagian-bagian itulah patahan-patahan apa orang-orang kehidupan orang-orang gitu. Itu yang membuat si sementara ini jadi buat gue kayak gila orang tuh punya segala macam yang dia pengen, impian dan itu tuh benar-benar bisa stop seketika gitu. Tapi kemudian setelah kita semua tahu bahwa ternyata justru dari tempat lain yang misalkan dari fotografer jadi jualan buah tuh ternyata bisa juga gue jualan buah. Jadi itu kan sebenarnya sementara gitu. Sementara. Jadi kalau kita merelakan itu semua mungkin ya kita akan menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Yang bukan lebih baik lagi mungkin, sama baiknya bisa dibilang. Jadi kayak dari situlah si sementara ini buat gue, relate buat gue pribadi ketika ngelihat apa fragmen-fragmen hidup orang lain gitu. Putih apa? Kalau gue mengunci ingatan. Yang bagian mananya? Seluruh lagunya sih. Karena kayak gue ngerasa tuh lagu buat gue sendiri. Karena momentumnya itu ada ketika gue lagi hamil, terus lagi sibuk-sibuknya manggung, terus gue keguguran, terus besoknya harus manggung, terus bawa lagu itu entah kenapa jadi kayak reminder buat gue aja. Sampai sekarang pun gue kalau manggung bawa lagu itu masih keinget lah rasa-rasanya. Kenangan buruk dong kalau gitu? Lebih ke menghibur diri, kan liriknya sembuhkan lukamu yang membiru. Meskipun jadinya teringat masa-masa. Ya, jadi lebih ke kayak ternyata ya direlakan aja sih. Jadi itu menjadi ingatan aja gitu. Dan itu bukan hal yang buruk juga gitu. Maksudnya kayak pengingat sih sebenarnya. Jadi menurut gue lirik Mas Iga di situ sangat jenius, sangat tepat dan momennya dapat gitu. Jadi sampai sekarang masih membekas. Tapi malah dapat feel-nya setelah ada musibah malah ya. Betul. Setelah bertahun-tahun sampai musibahnya itu ternyata bisa serelate ini ya lirik sama kehidupan. Gerald? Lirik ya? Oke. Gue sebenarnya kalau dari Bara mungkin awalnya karena liriknya ini apa sih personal buat kehidupan ya? Iya yang lu kayaknya gue suka amat nih part ini nih. Kayak tadi TJ gitu. Gue tadi pengen jawab sendum lagu, cuma kayaknya sebenarnya yang lumayan men-trigger, menginspirasi gue bikin komposisinya lebih luas lagi, liriknya Iga di Fana sih, merayakan Fana. Kenapa? Lagunya karena dengan liriknya si Iga di situ, gue jadi malah bisa bikin melodi tambahan lagi, bisa bikin chord tambahan. Tapi setelah kan jadinya setengah-setengah gitu kan, merayakan Fana. Jadi karena ada liriknya si Iga tentang si merayakan Fana, gue jadi bisa ngasih chord yang menurut gue cocok gitu-gitu sih Kang. Jadi kayak lebih kayak konteks musikal ya. Kalau gue jadi kayak karena misalkan setelah Iga nemuin lagunya ini merayakan Fana, gue bikin outro-nya gitu. Outronya yang bareng sama Mas Erwin, gitar nilon sama vokal, backing vokal gitu. Jadi kayak karena ada liriknya itu gue jadi menginspirasi gue untuk bikin banyak form baru sih.
Teknikal dia malah. Teknikal. Personal. Musikal, teknikal. Yang main udah hati. Teknikal. Sebenarnya kalau dilihat secara, maksudnya Gerard ngomongin secara teknikal, itu sebetulnya adalah bahasa dia untuk menginterpretasikan lirik sebetulnya. Nah itu love language-nya Gerard. Betul. Tapi emang jatuhnya teknikal. Tapi buat gua mengerti ibarat menginterpretasikan lirik ke musik itu juga gak semua orang bisa gitu. Dan ketika gue kasih lirik tentang hidup dan kematian dan lain-lain, akhirnya dia menciptakan itu gitu. Ya. Gitu. Karena kalau gue sih ini sih Kang lebih walaupun maksudnya kayak gue Marco atau TJ kita gak gitu fokus ke lirik gitu kan. Tapi kalau lagunya itu untuk kita sendiri, maksudnya untuk kita sebagai artis yang kita ngerjain gitu, liriknya pasti akan gue baca sedemikian rupa walaupun gue belum tentu hafal ya. Jadi konteks musikalnya juga tetap nyambung dengan apa yang gue mainin kan. Karena lu mencoba memahami apa yang mau dikatakan lewat lirik gitu. Benar, tapi kan gak harus kayak kalau tentang mati berarti lagunya minor. Gak kayak gitu kan, gak segamblang itu juga. Iya gak so obvious, tapi gimana cara dari si lirik ini malah bisa ngasih gue inspirasi. Tapi kalau misalnya yang personal banget mungkin tambahan sendum lagu sih. Karena? Ya itu menurut gue lagu yang bagus sih liriknya menurut gue sehingga karena kayak kita pasti pernah punya pengalaman terhadap si lagu itu kayak misalnya semua yang kau rindu menjadi abu, misalnya tentang patah hati, tentang kehilangan segala macam. Dan itu gue sering mainin instrumental, bahkan maksudnya gue kalau main jazz gitu kadang lagu itu spesial gue mainin instrumental tanpa lirik karena gue suka dari segi melodi dan segi liriknya. Jadi jazz gitu gak? Bersama Gerald dan teman-teman jazznya. Di sebuah bar yang penuh asap rokok ya. Kalau lu kok? Kan lirik aja gue gak apa-apa. Gue mungkin karena penggalan-penggalan doang kali. Iya, ya gak apa-apa. Yang menurut lu, gue suka banget nih part ini nih. Manusia hidup di dalam putaran ya. Ya itu. Ya udah jadi gue tahu manusia, ya udahlah lu pasti ada di atas, ada di bawah dan segala macam ya. Karena apalah itu doang kan ya. Manusia gak selalu di atas, akan ada di bawah lagi. Jadi ya segitu aja gitu. Atau mencari guna manusia. Kan guna manusia ada liriknya, mencari guna manusia itu dia. Gue cari aja kira-kira gunanya gue di hidup ini apa gitu. Ada itu aja. Jadi gue gak tahu banget lirik gue. Kata Ikan, gue capek-capek nulis nih ya teman-teman gue cuma taunya sepenggal-sepenggal doang. Iya lagi anjir, besok gue nulisnya diulang-ulang aja. Tiga kata dari kan mencari guna manusia. Manusia. Bertahun-tahun kita berteman memainkan musik. Ternyata aku menulis lirik bagus-bagus. Kau hanya mengingat sepenggal itu saja. Gak apa-apa, dia juga gak tahu beat drum gue kan. Jadi kan sama aja apa lah. Yang penting dalam satu band semuanya punya partnya masing-masing. Daripada semuanya pengen jadi satu orang yang sama, kagak bisa. Power Ranger ada yang jadi kaki, ada yang jadi paha, ada yang jadi tangan. Megazord tuh Megazord. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi kaki. Betul. Filosofinya bisa nyambung ke Power Rangers lah. Kita lagi bahas Megazord mainan Megazord. Bagus. Sungguh filosofis sekali ternyata. Tidak pernah kita duga ya. Ternyata filosofinya nyambung ke Power Ranger. Sepak bola juga bisa kan, Piala Dunia kan tuh ya. Ada yang jadi kiper, ada yang golin, ada yang jadi pelatih. Jadi gak semua jadi penyerang, gak semua jadi Messi, gak semua jadi Ronaldo, tapi ada juga. Gak semua jadi George Campos juga. Dia bola banget tuh. Tilafer. Jose Luis. Icil apa Cil? Kalau aku pribadi, menurut aku Mas Iga itu penulis lagu yang bagus banget, penulis lirik yang bagus banget. Semua liriknya dia tuh bisa diinterpretasikan macam-macam banget. Tapi aku sebagai penyanyi, aku tuh memposisikan diriku sebagai messenger. Jadi ketika aku menyanyikan lagu itu otomatis jadi personal buat aku. Semua lagu yang aku nyanyikan personal buat aku. Ketika aku turun dari panggung, aku detach. Jadi bahkan lagu yang aku tulis pun itu gak pernah personal buat aku. Ketika lagu itu udah jadi, aku udah serahin ke teman-teman, udah di-produce gitu, itu udah bukan kayak hidupku lagi gitu. Jadi aku detach. Nah, jadi kalau ditanya yang personal apa, gak ada. Tapi aku suka semuanya. Ketika aku nyanyikan tuh semua personal buat aku. Oke. Tapi tidak ada yang jadi soundtrack ketika galau apa gitu. Maksudnya aku suka sih semua lagu tuh aku suka. Bahkan atau dikutip-kutip di caption. Yoi. Quote of the day. Semua lagu enggak lagi. Walaupun aku lagi suka satu lagu gitu. Tapi aku gak pernah ngerasain kayak wah ini gue. Gitu. Oke. Jadi sama aja semua ketika nyanyiin part apapun ya hatinya. Benar. Ketika aku lagi di panggung itu personal buat aku. Karena aku jadi memposisikan
ketika aku ada di posisi itu tuh seperti apa sih. Jadi itu sangat personal. Jadi ketika lagi nyanyiin, misalkan lagi relate nih keadaan Bumi, ini padahal lagunya Mas Iga gitu, aku bisa ikutan nangis pada saat nyanyiin itu gitu. Karena aku memposisikan itu lagi aku loh, itu lagi terjadi sama aku gitu. Tapi ketika udah turun panggung detach, nggak personal lagi. Apa yang bikin lo ngedetach, Cil? Memang aku anaknya rajin mendetach sesuatu. Karena aku anaknya emosional. Jadi terlalu emosional gak bagus buat mentalku. Jadi aku rajin mendetach. Bahkan aku rajin mendetach hubungan dengan orang. Kalau udah cukup sampai situ detach. Nanti kalau cukup lagi aku attach lagi gitu secukupnya. Makanya pasangan ngajak nikah juga detach aja dulu ya. Di callback ke situ. Di callbacknya ke situ. Iya kan ketika mau attach band naik detach lagi. Kok gak kesono orangnya gua. Semua sesuai keperluannya aja dulu. Ini pre-wellness apa pra-wellness? apa pasca wellness ya pandangan ini? Pasca wellness. Post wellness. Sebelum wellness pun udah ada pandangan seperti ini? Enggak, itu ongoing. Jadi ketika aku mempelajari wellness itu detachment itu part of learning the wellness. Dan gak mudah untuk detach sih. Betul. Gak mudah. Satu yang aku belum pelajarin, Sulit kematian. banget. Susah detach. Ngomong-ngomong. Bagus, itu berarti sudah tidak terlalu terikat sama duniawi. Sudah baru dak well. Jadi pada saat dia kehilangan apapun dia akan ikhlas. Jalaran sadra. Iya, di callback kembali ke tajuk utama. Yang di gambar itu si layoutnya masih ini ya, apa Farid Stefi kan? Iya, si tipografi ya. Si tipografinya. Kalau fotonya itu dari... Nah, itu juga sebenarnya another proses nekat-nekatan tuh. Jadi kebetulan departemen untuk si art itu diserahin ke gua kan. Terus gue ngeliat nih, ini kita ngerjain si album ini udah gila-gilaan banget lah. Kita udah push to the limit lah ibaratnya. Bener-bener push to the limit dari segala lini ya. Terus kemudian untuk ngebungkus ini artworknya mesti gimana ya. Kalau grafis gue ngerasa, ini tanpa mendiskreditkan siapapun ya. Gue ngerasa kayaknya kita perlu satu foto yang effortnya juga gila gitu. Harus foto asli. Gue gak pengen grafis. Lalu butuh eksekusi yang lebih elevated lah. Betul gitu. Terus akhirnya kemudian muncullah dengan segala macam si komposisi yang ada di dalamnya baik secara lirik dan musikal. Gue kebayang untuk ini kayaknya harus ada satu gue pengen divisi di kepala gue tuh, gue pengen ada visualnya tuh ada batu entah di tebing atau dimanapun itu atau di tengah laut yang dia berdiri sendirian dan batu itu harus sendirian. Akhirnya gue ngobrol sama karena apa itu? Karena itu test of time. Jadi kayak gimana itu tetap berdiri kokoh dihajar badai, pasang segala macam dia harus ada di situ tuh. Terus kemudian ngobrol lah sama Yogi Kusuma sebagai fotografernya pada saat itu. Gue ceritain lah visinya, gue pengen ada batu gini-gini lu bisa tolong cariin enggak? Terus oke, boleh. Abis itu untuk nge-layout gue pengen ajak Farid deh gitu. Farid gue telepon akhirnya Farid segala macam. Oke. Ketemu akhirnya satu pantai di daerah Buyutan waktu itu. Pantai Buyutan tuh di Jawa. Pacitan. Oke. Jawa apa tuh? Kayak Jawa Timur ya. Menuju ke Jawa Timur kalau gak salah. Masih tengah timur lah perbatasan ya. Perbatasan. Terus ketemu ada beberapa lokasi yang punya batu itu. Tapi kemudian kita road trip tuh. Gue Yogi sama Farid waktu itu road trip dari Jogja atau dari Solo. Dari Jogja menuju ke Pacitan. Bawa mobil. Kita makan waktu 3 hari waktu itu. Nyari batu itu. Batu udah ketemu, cuman masuk ke lokasinya itu ngelewatin lembah, ngelewatin hutan dulu segala macam untuk sampai ke situ. Terus begitu ngelihat batu itu di hari kedua, kita ketemu di batu yang sekarang jadi di Buyutan itu udah jam 5 sore. Jadi udah sore tuh. Terus gue pribadi ngelihat batu itu kan, terus ini kayak ada sesuatunya nih, maksudnya kerasa gitu. Yogi juga ngerasain dan Farid juga ngerasain. Terus kemudian besok kita kesini lagi. Dan kita dari jam 11 siang sampai jam 7 malam ada di situ. Untuk nge-capture si batu ada di Buyutan itulah. Dan akhirnya gue ngerasa tuh kayak kok energinya ada nih. Ada konteksnya gitu loh. Terus kemudian setelah berjam-jam di situ ngeliatin doang di sudut mana yang bagus sambil minta izin juga ya. Karena batu itu umurnya mungkin jauh lebih tua dari manusia-manusia di sekitarnya gitu. Dan dia udah ngeliat beberapa kali putaran peradaban segala macam lah. Terus dari situ akhirnya kemudian jam 7 malam kita memutuskan untuk kayak udah deh gitu. Udah habis itu kita pulang.
And then Farid ketika gue sama Yogi lagi ngeliat foto apa segala macam angle-nya, Farid tuh nyoret-nyoret di kanvas. Atau dia bawa kanvas gitu, coret-coret semua, ditulis Jalaran Sadra apa segala macam, ditulis tuh semua. Bahkan lirik-liriknya ditulis juga pakai tinta merahnya dia gitu. Udah, dan begitu jadi singkat cerita ditempel Jalaran Sadra apa segala macam. Tadinya tuh kita sempat kepikiran kalau ada batu boleh nggak ya kita cat batunya, cuman kan jadi vandalisme lah ya gitu kita. Tapi kemudian jadi dan si batu itu di ujung pantai itu kita nggak bisa berenang di situ karena arusnya terlalu deras gitu. Jadi kita cuma bisa ngeliat dari jauh doang. Ketika jadi kita pulang tuh dalam hampir 3 hari. Ini kayak salah satu artwork yang kalau gue pribadi gak pernah ngalamin bikin artwork tuh segininya gitu. Jadi dari segi musik dan segi artwork tuh emang bener-bener full throttle lah ibaratnya untuk gas terus. Kemudian setelah dirilis segala macam sampai hari ini di TikTok itu masih banyak banget orang ke situ dan foto di batu itu, entah foto batunya doang sambil taruh Terbodal Waktu atau lagu yang ada di Jalaran Sadra. Sampai ada kayaknya salah satu akun Pantai Buyutan atau apa gitu yang dia komen gitu kayak ya terima kasih karena akhirnya situs pariwisata ini jadi lebih rame gitu-gitu kan. Jadi lebih populer. Tapi jadi meningkatkan ini dong penghasilan orang-orang sekitar. Semoga ya. Amin. Itu yang nemuin siapa sih, kok bisa tahu ada batu di situ? Jadi Yogi dan Farid waktu itu yang sensus, dan Icil juga sempat kasih tahu gitu. Ini ada batu nih di situ, dan gue lupa sih exactly siapa yang nemuin karena itu kan proses diskusinya lumayan panjang gitu. Jadi ada 3 tempat waktu itu. Salah satunya ada yang bentuknya kayak Sphinx tuh, kayak itu. Cuman Pacitan emang ada beberapa sih. Ya ada beberapa. Sphinx udah turis banget. Ya Sphinx tapi udah jadi pantai pariwisata banget. Terus kita nyari sesuatu yang lebih secluded lah. Viral di TikTok lah. Begitu terus Batu Sphinx. Batu Sphinx benar. Ada cuma 20 menit dari jalan utama. Bener. Akhirnya ya udah begitu ketemu si batu itu, wah nih yang ini nih. Itu sekarang jadi dinamain batu bara suara enggak? Enggak segitunya. Batu suara. Siapa tahu misalnya jadi hashtag batu Jalaran Sadra atau batu bara suara. Karena Pantai Buyutan tuh pantai sepi gitu kan? Bukan yang rame gitu pantainya kan? Bahkan yang pas pada saat kami melakukan photoshoot itu cuman ada kami bertiga. Tuh. Sama satu orang penjaga dia pantai. Punya bukan penjaga mungkin dia jualan kelapa. Makanan gitu gitu. Dia optimis ada konsumen ya. Itu gue juga bertanya-tanya kayak. Jadi gue juga. Kok dia tahu bakal ada 3 orang datang. Ya udah denger Jalanan Sadra itu dia. Beli gak kelapanya? Udah denger ya. Gak beli lagi kelapanya, gak beli. Sebenarnya gak ada itu. Karena kondisi gelap di pantai itu serem. Ya makanya tuh ada dia sendiri. Dia kirimin videonya ke grup kita. Serem juga nih. Dia sendirian. Serem. Enggak, gue tanpa ngelihat sekeliling aja. Kok kayaknya daerah yang gelap, ini ya. Iya. Kita sebenarnya ada keinginan, ada keinginan banget untuk bisa bikin live session di depan batu itu sih. Pengen. Iya. Atau mungkin minimal foto band aja di depan situ. Kalau foto band jujur jatuhnya kuring kan. Yang kan Sambil maksudnya lompat gitu loh. Iya kan. Ya siapa. Buat napak tilas. Batu ini yang membawa kita menuju kembali ke puncak kesuksesan. Jadi musrik deh bawa. Jangan. Sekarang kita akan masuk ke segmen berjudul Nitip alias netizen izin bertanya. Boleh, namanya Nitip. Ya, Nitip. Buat teman sekelas yang mau bertanya ke bintang tamu yang akan diwawancara di podcast Naik Kelas, silakan tunggu di Instagram kami @authenticity_id. Di sana kamu bisa mengirimkan pertanyaan yang akan kami pilih dan dibacakan buat narasumber. Yoi, langsung aja pertanyaan pertama datang dari N Million Stones. Merayakan Fana. Ceritain dong proses pembuatan lagu Masterpiece Merayakan Fana, Mas Iga, Bang Gerald. Ada hormatnya. Harus gue baca dong. Tapi mukanya sebelah gitu. Dan ada apa sih di balik lagu itu kok bisa bagus banget? Kalau dari segi lirik mungkin Iga ya. Kalau gue dari komposisinya, jadi kan kita pulang dari puncak itu Kang. Iya. Bang Basboy. Jadi kita seminggu pulang dari puncak ada workshop. Ini lagu Merayakan Fana belum ada. Oke. Jadi itu bulan Januari. Jadi pas di Februari kita tiap 3 kali misalnya dalam seminggu gitu ketemu workshop atau 2 kali seminggu. Mainin lagu yang di puncak mulu kan. Sampai di titik kayak ini kok kayak kagak ada perkembangan ya. Nah habis itu gue masuk ke ruangan studio kosong, kamar kosongnya di kantornya Bara. Gue bikin aja verse-nya, verse sama pre-chorus atau apa, nggak tahu bagiannya itu kayak jadi bikin partinya doang.
guys nih gue coba bikin ini, kita rombak deh total gitu. Nah terus habis itu dari chord itu dan melodinya itu Iga bikin intronya. Nah dari situ gue inget, ini technical lagi nih, ada chord yang menurut gue menarik pas Iga main, oh itu ada A minor 6 ya. Gue tambahin lagi di part selanjutnya ada A minor 6 gitu. Jadi kayak perkembangan bolak-balik, si Iga bikin intronya kan, gue bikin lagi, terus Iga bikin part yang bara banget. Dong deng dededeng, dodeng, riffnya segala macam. Nyanyiannya banyak kan gue yang buat. Tapi kalau riff-riffnya di lagu ini malah Iga yang buat. Sampai di titik yang chorus terakhir. Apa sih itu, gue gak tahu istilahnya apa ya. Part ending yang menciptakan itu Iga yang buat kan. Segala macam gue tambahin lagi. Manusia dan semua. Ini belum ada liriknya waktu itu. Gue bikin. Momen hari itu juga kita jadi intro segala macam. Baru kepikiran. Pakai orkestra nih yang tadi kita ceritain. Mas Erwin. Hari itu juga gue ngasal WhatsApp Mas Erwin. Mas, kalau lagi kosong gue telepon dong gitu. Oke telepon sekarang. Gue loudspeaker semua orang denger. Mas, jadi Bara Suara lagi bikin album baru. Mas Erwin tertarik gak untuk bikin orkestrasinya gitu? Kagak. Terus dia bilang, najis. Gua Gak gitu dong. Gak gitu. Sampah. Tiba-tiba ternyata Mas Erwin langsung, gua sama lo ayo sikat kita sikat. Tanpa dia nyebut tanpa denger dulu lagunya apa? Tanpa denger lagunya, dia udah percaya. Lo perlu gue kirimin lagunya dulu, ntar aja segala macam gini. Kita udah percaya, sama Bara kan udah pernah kerja sama Bara juga. Gue juga pernah manggung sama Mas Erwin segala macam. Sikat, kabarin aja. Tapi itu masih Mei 2021 yang akhirnya rekaman orkestra baru November 2022. Terus ada momen juga setelah Iga nulis liriknya, nanti mungkin dari cerita liriknya Iga kan dibikin. Iga nulis liriknya, gue ngerasa kayak terakhirnya perlu teriak nih, gue bilang. Gue telepon aja Iga jam 10 pagi. Gak, lo bisa gue telepon gak? Gak, oke. Ini kayak kita perlu teriak, ada kata merayakan Fana deh, gue bilang. Kita nyari aja melodi sambil teleponan. Mau gimana ya nih gue bikin sini. Merayakan Fana. Nah ganti merayakan Fana. Itu aja tuh udah. Kenapa perlu ada teriak? Gue gak tau, kayak butuh ngerasa komposisinya butuh klimaks endingnya aja sih. Dari segi penutupan liriknya. Dari segi penutupan liriknya. Terus ditambah abis itu gue udah baca liriknya. Akhirnya gue bikin outronya yang gitar itulah. Gitu. Berarti udah ada lirik baru lu bikin pengen ada lagi, merayakan Fana. Yang merayakan Fana tuh setelah ada lirik dari Iga. Setelah judulnya belum ada. Ada. Judulnya masih Fana kali ya? Iya, Fana. Fana doang atau Fana doang. kursi perak atau apa gitu. Jadi kursi perak karena silver chair. Silver chair. Karena ini kayak pas kita kok ada kayak silver cherry. Jadi terus, emang ya gitu lah. Terus dari segi komposisinya sih lebih kayak gitu sih. Kayak gue Iga misalnya ngasih part apa, gue kembangin chordnya dan melodinya apa gini. Terus misalnya Iga bikin ketukan tambahan, angin menghembuskan nafasmu, si Iga ngiri misalnya, angin menghembuskan nafasmu, tak, nah itu idenya dari Iga, tambahin ketukannya segala macam. Jadi kita Marco, bisa nih Marco kalau gini. Ya di extend, jadi barnya di extend atau apa gitu-gitu, gue diskusi berdua sama Iga gitu-gitunya. Nah habis itu liriknya tiba-tiba si Iga, gak tahu tuh lu kenapa bisa menuliskan tentang. Sebenarnya kayak itu kan lagi zaman zaman pandemi tuh. Terus banyak banget ngalamin kematian di orang-orang sekitar lah ya. Gitu. Tapi kemudian kematian ini kan kita sering ya obviously kita sedih gitu ya ketika ditinggal orang tercinta ya. Tapi kemudian apakah mungkin nih gue akhirnya berpikiran gini, mungkin untuk orang yang mengalami sakit atau orang yang sudah menderita dalam kesakitannya, mungkin kematian itu menjadi sebuah hal yang membahagiakan buat dia karena dia terbebas dari rasa sakit tersebut. Jadi mungkin ini ada dualisme terhadap persepsi kematian gitu. Dari yang mengalami sendiri atau orang yang merasa kehilangan terhadap kepergiannya. Jadi merayakan Fana ini adalah sebetulnya bagaimana kita merayakan kesementaraan di dalam hidup gitu. Karena ada dualisme di situ yang orang yang ditinggal jadi sedih, mungkin orang yang mengalami itu bisa jadi terbebas dari rasa sakit. Kemudian itu dibungkus juga dengan kayak perjalanan menuju ke akhirat lah. Di situ ada kalimat yang menciptakan hidup dan kematian, tempat di mana kita dikembalikan gitu. Jadi dan semua kayak amal baik dan buruk itu dihitung dan lain-lain, di mana itu sebuah proses setelah apakah orang ini senang atau enggak, tapi lo tetap akan ditimbang di akhirnya gitu. Jadi merayakan Fana ini setelah sementara kita hidup, terus kemudian kita menuju ke proses kematian dan proses diadili di akhirat, itu menceritakan tentang itu sebetulnya. Dan tadi Gerard sempat bilang kursi perak itu karena emang awalnya
gue sama Gerald kan dengerin si Silverchair yang album Diorama kan. Dan itu mind blowing banget lah itu. Dimana orkestra dan rock itu bertemu gitu. Dan akhirnya karena waktu itu belum ada judulnya ya kita namain aja Silverchair. Draftnya tuh kursi perak. Dan sebenarnya placeholder lah namanya itu ya. Karena gue ngebaca liriknya jadi gue kayak cocok logika adab musiknya juga sih Kang. Sebenarnya kayak si Mereka Nirvana kan tentang hidup dan mati. Jadi sebenarnya di lagunya ini kalau spesifik tentang chordnya itu banyak banget kayak mainin jadi dari mayor ke minor, mayor, minor, mayor, minor gitu-gitu. Jadi banyak pindah-pindah yang menurut gue tuh kalau di segi musikalnya kayak tentang hidup sama mati. Jadi kayak gantian. Gitu. Ya, jadi misalnya dari E mayor jadi E minor. Atau E mayor jadi G mayor gitu. Jadi G mayor sama dengan E minor. Jadi kayak maksudnya kayak sebuah simbol dualitas itulah, dualisme apalah itulah kayak gitu. Jadi gue ngerasa ini kayak, makanya gue ngerasa liriknya itu sama musiknya pasti Iga nulis kayak nyambung sama apa yang di kepala yang gue kerjain juga. Ya karena lu menerjemahkan lirik ke dalam chord. Ya walaupun sebenarnya chordnya udah ada duluan juga kan. Tapi pada saat Iga nulis liriknya kayak menurut gue ini kayak nyambung tentang si hidup dan mati. Dengan adanya sih pindah-pindah chord dari mayor ke minor, mayor ke minor, mayor ke minor gitu. Oke, berikutnya. Dari Kusuma APR dia bilang, apakah lirik lagu Terbuang Dalam Waktu di lagu TDW ada kaitannya sama lirik Kita Akan Pulang Dengan Waktu Yang Terbuang di Api dan Lentera. Tuh Icil gimana Cil? Gimana Mas? Gak ada kaitan. Ini udah kayak Marvel teori gitu. Ini udah kayak Marvel teori Pak. Cocok lagi. Apakah Tony Stark waktu kecil? Kalau menurut kalian ada kaitannya berarti ada gitu kan. Tapi sebenarnya mungkin kalau secara lirikal gue lumayan banyak menulis tentang waktu sih. Rata-rata tuh kalau banyak atau sempat ada yang komentar juga gitu kayak Bara Suara tuh sering banget nulis lirik pakai kata tuh gelap, waktu, manusia itu banyak tuh tiga kata itu tuh. Jadi mungkin itu simply satu hal yang sering gue tulis aja secara nggak sadar gitu. Dan mungkin apakah ada keterkaitannya pada waktu dibikin sih sebenarnya enggak ya. Karena itu kan si Icil yang nulis juga si Terbuang Dalam Waktu. Cuman ya mungkin ada secara nggak gitu. sadar. Karena mungkin sering dinyanyiin. Karena mungkin Bara sama waktu emang sangat terkonek. Bikin satu lagu waktunya Banyak. Jadi mungkin di situ waktu bergulir. Jadi ayo waktunya nambah terus. Tapi lu nggak secara sadar itu nggak nulis. Atau emang dari kepalanya udah emang ada tema-tema yang lu suka kesana? Kalau tema sebenarnya kalau Bara lirik tuh kontemplatif selalu ya. Maksudnya mostly kayak ngelihat ke dalam dan bagaimana dari dalam itu ngeliat keluar. Dan itu sih yang mungkin akhirnya jadi sebuah kebiasaan gitu, kebiasaan di mana gue biasa menulis tentang itu gitu. Jangan-jangan aku juga ketularan. Bisa jadi. Karena buat kata-kata waktu aku, tapi aku ketularan dia ini bisa jadi. Terinfluence ya. Connect. Ya kan bertahun-tahun nyanyiin lirik itu mungkin ke bawah juga. Benar. Ya makanya lu sama ketika ketemu Pican nyanyiin Ikan Belida sama Bocah Nanas kan, jadi lu kayak aku bertahun-tahun membuat lagu untuk lirik-lirik yang sastrawi. Namun kali ini kelemahan teman anak. Ya itu penyesalan. Nah kebetulan tuh. Ya elah. Ini bukan kita loh, ini netizen loh. transisi memang mantap. Etalase Rasa bertanya, rate lagu Ikan Belida dari 1 sampai 10. Ya jangan dari yang lain dari lo kok 1 sampai 10. Exceeding. Gimana pendapat lo waktu pertama kali? Gue bikin lagu ini buat podcast seminggu. Sampai sekarang jujur gue belum pernah denger full songnya. Tapi udah 11 tuh ya, gak full aja 11. Iya, tapi potongannya ada terus tuh. Iya. Buset. Lu gak tertarik mendengarkan fullnya? Ya bang, orang yang bikin aja bilang kagak usah dengerin. Gue mengencourage mereka untuk gak usah dengerin. Kita dengerin full sekali pas di live. Tapi juga aja kan gue di backstage juga gue kagak Jadi dengerin. tiba-tiba si Pican datang nonton kita konser. Terus Can lo ikutan nge-MC aja tengah-tengah kita ngide. Tapi akhirnya nyanyi. Ikan Belida berdua. Kita pertama kali dengerin full di situ member Bara. Oh tapi sama gitar Iga doang. Kita belum versi rekaman belum. Jujur di belakang gak kedengeran sih. Kita dengerin kan? Ada dikit-dikit Gua Iga. Tapi menurut lu berapa rate dong? 1 sampai 10? Lu mau berapa? 0. 0 katanya Iga 0. TJ? Gue 9,7 itu supaya ada pengembangan yang lebih baik lagi. Ada room for improvement ya. Dikasih ruang untuk improvement ya. Berapa? Iya. Menurut lu berapa? 9,7. Sejujurnya gue belum pernah dengar lagunya. Belum pernah denger? Dengar dan gak pernah minat mau denger sih. Tapi setiap kali kita manggung pasti ada yang teriak minta lagu. Iya, Jadi gue kasih nilainya 100 deh. 100. Sampai di Singapura Kang. Ada di Singapura. Di Singapura nih. Sampai jauh-jauh. Di Singapura nih kita main di festival Singapura. Gue kayak
Good evening everyone, thank you for watching us, bla bla bla. Terus tiba-tiba ada ikan belida, ngepet kok masih ada aja. Di Singapura. Ikan belida one time Gila. Shock Ikan belida. Iya, jadi udah capek-capek tuh ngomong bahasa Inggris kan. Ternyata. Ternyata ada ikan belida, gue bilang banget. Cil gimana Cil, kamu menurut lu Cil? Aku belum pernah dengerin. Tapi bukan berarti aku tidak minat, cuma Gak apa-apa. Cuma bagian aku tahu mana yang lebih penting, mana yang enggak gitu. Ternyata sampai sekarang belum ada waktunya untuk mendengarkan. Berarti kalau yang bocah nanas Anthem ya? Bocah Nanas Anthem belum pernah dengerin juga? Gue udah. Oh, gimana J? Sama 9,7 juga. Untuk Kasih ruang. Kasih lagu kedua. Masih ada. Ada lagu kedua, iya. Kalau bikin lagu-lagu buat si seminggu, seberapa cepat? Cepet sih. Sebenarnya lagunya jadi cepet, cuman rekamannya yang lumayan lama. Kadang-kadang ya karena masalah jadwal aja. Oh, tapi lu tidak sesulit di sini kan, aransemennya dipikirkan chordnya baik-baik ini. Enggak, sama sekali gue bodo amat. Kayak yang penting ini jadi kelar gitu. Yang penting tuh anak 2 seneng udah. Cukup gitu ya? Cukup. Karena standar mereka kan rendah terhadap musik kan. Jadi kayak apapun yang gue bikin mereka pasti suka, mantep. Kadang kayak, gue makasih banget gue rasanya nih udah bisa latihan bola sama Ronaldo nih. Gue bilang gue bilang nyambung tuh. Pican yang ngomong lagi sih ngerti bola. Nggak ada revisi-revisi ya, seperti halnya Erwin Gutawa ke kalian ya. Nggak ada. Tapi preview buat kalian kapan momen tahu bahwa kok tiba-tiba kan belum pernah denger lagu Ikan Belida tiba-tiba di panggung. Banyak teriak-teriak. Lu ada yang baru tahu di panggung nggak pas? Apaan sih kan? Iya sama. Ngomongin apaan sih? Antara gitu. di panggung banyak yang mulai komen nih. Komen. IG. Terus lu juga pada nggak ngerti apa ini? Iya ini apaan sih Ikan Belida? Ikan belida apaan sih? Apaan sih ikan belida? Jadi kayak gitu misalkan Terbuang Dalam Waktu nih yang lagi heboh nih segala macem. Wah banyak lah konten-konten yang dibikin sama orang-orang lain gitu. Terus tetap aja komennya. Tapi masterpiece-nya adalah Ikan Belida. Gue bilang anjing. Dia sampai udah menerima akhirnya. Sekarang udah menerima kalau ada yang komen. Oke ya udah. Emang lu gak cerita ke yang lain? Gue bikinin lagu. Ngapain gue cerita ya guys, gue baru bikin lagu nih, ada liriknya tulisannya bayi jembutan masa cerita gitu. Gue lagi berusaha supaya anak gue tidak terpapar lagu itu karena tidak gimana? lama. Tapi anak lu tahu kan? Dia taunya yang Bocah Nanas Anthem. Sama Panci Cuanki sama Ikan Belida belum nih. Ikan Belida jangan sampai ya. Jangan sampai dia terpapar. Belum, anak-anak lu belum tahu ini Ikan Belida. Belum tahu. Dia taunya yang Bocah Nanas Anthem. Ramah segala umur tuh. Tapi nanti pada saat mereka jadi penggemar podcast minggu bakal nyari tahu. Gue merasa gagal sebagai orang tua kayak di poin itu tuh. Ya Allah, anak gue dengerin Pican lagi, dengerin Awe lagi. Nah ini ada pertanyaan panjang juga dari Cendramawa. Dia buat Mas. kasih pertanyaan buat lu nih Bang Iga nih. Mengapa ketajaman dan kekerasan sikap yang begitu kentara dalam tulisannya tidak tercermin dalam bahasa tubuhnya saat wawancara? Yang justru terlihat santun dan tenang. Ini saya perhatikan konsisten. Dia memperhatikan loh dia. Di hampir seluruh wawancaranya yang tersebar di internet. Apakah ini bentuk pengendalian diri atau dua sisi kepribadian yang memang berbeda konteks? Mantap. Enggak mantap. Sebelum Iga jawab, coba menurut yang lain. Nah, emang begitu nggak? Iga tuh di tulisan galak tapi aslinya sopan gitu. Sopan emang Sopan sih. Emang sopan. Dia kalau sama Bara dia sopan, tapi kayak kalau sama teman-temannya kayaknya agak berangsakan sih. Iya. Tapi kalau gue nangkepnya tuh lebih kayak di tulisan lo yang kayak tajam. Iya. Macam. Kan dia suka ngeritik rezim kan. Tapi orangnya ternyata aslinya santai aja gitu. Sopan santun. Karena Saya ekspektasinya gimana pas di wawancara kayak gitu. karena Yang kayak marah-marah gitu. wah dasar nih gitu. Sebenarnya kayak apa ya? Kalau gue makanya gue lebih suka diundang, bukan lebih suka sih, banyak orang yang ngundang tuh di podcast kayak gini-gini nih yang semi komedi. Jadi ngapain juga gue bersikeras terhadap hal-hal yang sifatnya buat gue ini perlu dikritik gitu kan, gak nyambung juga. Jadi gue menyesuaikan tempat di mana kayak kira-kira itu bisa ditaruh gitu. Jadi makanya gue taruh biasanya mungkin di tulisan di threads atau di mana gitu, itu bentuk keresahan gue lah gitu. Tapi kalau ibaratnya di konteksnya gak cocok, gak perlu juga gitu. Menyesuaikan lah. Menyesuaikan, gitu. betul. Tapi lu gak takut gak? Apa mengeritik-ngeritik? Enggak. Yang lain takut gak nih? Temennya apa? Takut dianya gimana aja. Ijil takut? Ya takut dia diapa-apain aja sih. Khawatir gitu. Khawatir Gue kayak lebih takut ke pengaruh Sebagai manajer. kerjaan. Kalau udah mulai ada yang komplain kayak, Udah ada belum? banyak. Komplainnya apa rata-rata? jangan ngomongin politik di panggung. Iya.
Gak boleh ngomong ini ya, gak boleh ini ya. Terus lu mendengarkan? Mendengarkan, karena pada akhirnya kan lebih penting kesejahteraan banyak orang daripada kayak point of view personal gue gitu. Yes. Jadi jangan sampai ini mencederai itulah pada akhirnya gitu. Jadi gue ngerasa ketika emang di panggung itu fungsinya untuk senang-senang, untuk orang menikmati dan kita bisa dalam tanda kutip show-nya itu aman, gue gak apa-apa. Dia dibungkam oleh bandnya sendiri. Berarti di panggung bara lu tidak terlalu politis? Sebenarnya akhirnya jadi komedik gitu. Gue selalu naruh kritik itu dalam bentuk komedi. Kita contohnya kayak kita punya sebuah program di panggung namanya MBG. Oke. Membagikan baju gratis. Oke. Jadi ya udah ditertawakan aja. Ditertawakan. Jadi gue sering bilang. Emang apaan sih? Apa? Oh iya. Membagikan baju gratis. Membagikan baju gratis. Terus gue bilang tenang aja ini gak beracun. Ini tidak mengambil jatah pajak dari yang lain gitu-gitu. Lebih komedik masuk. Masih Masih kayak bercanda ini mah. Betul. Gak kritik ini mah bercanda. Semua orang tahu. Semua orang gak tahu kok apa yang diomongin. Jadi menyiasatinya gitu. Biar semua tenang, manajer aman gitu. Lu masih bisa menyalurkan keresahan. Betul gitu. Tapi di medsos apakah itu jadi berpengaruh ketika ada tadi kata Putih jangan terlalu ini dong keluhnya gitu. Lebih ke precaution tadi sih. Maksudnya kayak tolong Mas Iga jangan ngomongin politik ya di panggung ini gitu misalkan. Tapi gue juga lihat-lihat lah misalkan kayak lagi acara diundang acara developer rumah gitu. Ya ngapain juga kan gitu. Cuman kadang-kadang kalau misalkan situasi lagi enak terus ada bahan yang kira-kira bisa dilucuin, nah gue lucuin tuh. Enggak, tapi kalau di medsos di akun personal jadi berkurang enggak? Enggak sih, gue masih bacot. Asbun iya. Karena itu ruang personal lo. Iya betul. Ya, tapi kan Putih beda sebagai manajer melihatnya ya. Ada was-wasnya. Sebenarnya sih kayak ya itu hak masing-masing ya punya pandangan sendiri mau bersuara seperti apa gitu. Ketika di panggung ya memang kita kesatuan emang harus ada batasan yang itu ya. Cuman kalau mau berharap untuk netizen untuk pinter sih kayak susah gitu. Pasti kan akan langsung kayak Iga adalah bara suara. Jadi apapun yang dilakukan itu berdampak ke kita gitu. Cuman ya udahlah namanya netizen mah terserah gitu. Dan kita nggak punya kuasa ke situ gitu. Ya, tapi manggung sih ya. Sampai saat ini belum ada yang mengancam keselamatan band lah ya atau kesejahteraan band lah ya. Jangan sampai amit-amit. Makanya di story aja 24 jam hilang kan. Betul. Aman. Wah hitam biru nih seru nih. Ceritain lagu Hitam dan Biru dong. Lagunya tentang apa? Proses pembuatannya kayak gimana? Nah gimana Kak Putih? Mana ya lupa lagi. Hitam Biru tuh musiknya gue yang idenya dari gue waktu itu. Yes. Inspirasinya dari mana? Apa? Inspirasinya? Nggak ada. Sama gue seperti Marco dan Gerald, gue nggak melihat topik, tapi kayak lebih ke gimana perasaan saat itu bunyinya seperti apa. Gitu. Jadi ketika gue nyari melodi bikin lagu ini, gue lupa sih sebenarnya sedang mikirin apa, tapi kayak ya udah jadi aja lagunya seperti itu. Dan pas workshop gue bawa lagu ini, terus sebenarnya waktu itu ada beberapa lagu, cuman akhirnya yang berhasil jadi lolos quality control adalah lagu ini. Dan lagu gue kayaknya gue ngerasa kayak agak sulit untuk diolah gitu oleh bara suara gitu. Kayak lumayan mencoba segala macam hal sampai kayak kadang tuh kayak aduh diapain lagi nih lagu ya, aduh gue gak tahu. Cuman kayak ya udahlah gak usah dipaksain lah, lagu mungkin gak cocok kali sama bara gitu. Tapi ternyata pada akhirnya Mas Iga, Gerald dan yang lain bisa membuat jadi Hitam dan Biru, liriknya dibuat oleh Mas Iga gitu. Beda banget sih sama demonya. Waktu lu bikin demo Hitam dan Biru, lu udah kebayang gak lu bakal menyanyikannya seperti apa? Enggak sih, gak kebayang. Karena di otak gue emang bikin lagu ini untuk kita berenam gitu. Jadi kayak apapun nanti outputnya, ya dilewatin proses ini gitu. Enggak jelimet sih, cuman ya enggak se nih karya gue gitu. Cuman kayak enggak dari awal pengen kayaknya enak nih kalau dinyanyiinnya begini gitu. Enggak. Emang waktu itu kerjaan bareng yuk gitu. Karena kan ini juga pertama kali lagu gue dikerjain di bara suara gitu. Jadi kayak penasaran karena gue basicnya suka lagu yang dark, ballad, lagu yang dreamy, lagu yang kayak mau mati gitu. Terus kayak kalau diolah sama bara suara jadinya seperti apa gitu. Jadi gue sendiri juga lumayan terkejut gitu pas, wih bisa begini ya lagu ini. Ini lagu yang paling banyak ganti aransemen nih Kang. Si Hitam dan Biru ini. Hitam dan Biru. Jadi kenapa? Kan karena kayak Putih kan dia paling sering kalau ngasih demo kan piano doang sama vokalnya dia segala macam.
Dari segi melodi dan chordnya sih udah dapet. Cuma kayak dari segi bagan dan segala macamnya banyak gue Iga tambahin dari segi konteks instrumentalnya ya. Jadi misalkan tiba-tiba kita ganti berapa kali aransemen ini? 2 kali 3 kali kayaknya. Sampai dapat yang punya versinya Iga lah aransemen basicnya. Yang yang intro yang sekarang itulah gitu. Akhirnya kayak riff ending gue yang tambahin. Jadi ada riff gitar yang gue tambahin, riff tengah gue yang tambahin. Iga bikin riff. Jadi riff-riffnya dari gue dan Iga. Cuma komposisi basicnya dari si Putih. Cuma dari segi sound dan segala macam si Iga punya bayangan yang sekarang ada lah gitu kalau dari segi aransemen. Karena lagunya Putih waktu itu beberapa kali, kan tadi bilang Putih beberapa lagu yang masuk cuma hitam dan biru nih. Ya. Karena beberapa lagu lain kita juga coba beberapa kali kita rombak aransemen, cuma emang kayaknya nggak, mungkin belum cocok untuk albumnya. Mungkin belum cocok buat albumnya, belum tentu kalau di album lain mungkin bisa aja masuk gitu. Dan di cerita tambahannya si Icil sempat udah nulis lirik yang berbeda. Untuk hitam dan biru. Tapi akhirnya di sang diktator mengambil alih. Icil belum layak. Masa gitu ngomongnya? Inilah lirik yang bagus, Cil. Belajar dariku, Cil. Tapi judul udah patok hitam dan biru. Jadi Icil nulis lirik mungkin karena kan kita banyak banget lagu yang kita kerjain nih Boy. Lagu banyak yang kita kerjain. Kayak Iga juga lagi lumayan mumet waktu itu mungkin. Ada dia harus ngerjain lirik yang ini. Jadi Icil. Ya waktu itu aku kepikiran kayak apa. Makanya di-share Ga kalau mumet diambil semua liriknya. Kayak bilangin kalau emang dia mumet ngerjain lirik, bagi-bagi. Jangan merasa dia doang yang pinter. Emang nyetir framingnya tuh gitu. Udah kenal. Kenapa penjudulnya pakai simbolik warna? Hitam dan biru. Karena terinspirasi setelah lu dari melihat Plasma lirik Blue Icil. Tea Duo. Lirik Icil tentang apa? Lirik Icil apa? Sorry. Tentang semangat Gua dan apa menjalankan lupa kewajiban juga. gua. Beda konteks ceritanya. Tentang semangat. Tentang gak patah semangat apa gimana gitu udah lupa. Hitam biru itu sebetulnya itu gue ambil dari Malaikat Munkar dan Nakir. Oke. Jadi Malaikat Munkar dan Nakir itu sering disebut sebagai malaikat dengan warna hitam dan biru. Dan itu yang terjadi waktu kita baru masuk ke kubur dan bertemu dengan 2 malaikat ini. Jadi tapi di sini twist ceritanya adalah kan kita selalu ditanya kalau dalam dalam Islam tuh selalu ditanyakan kayak siapa Tuhanmu gitu, dan itu. Tapi sebetulnya gue twist bagaimana kalau ternyata sebetulnya kita tuh bisa ngobrol sama mereka berdua gitu, hitam dan biru ini. Dan pertanyaan pertamanya adalah bukan lagi yang pertanyaan itu, tapi sebenarnya kalian tuh mengeksekusi atau memberikan siksaan di dalam kubur ini pernah merasa bersalah gak sih? Gitu terhadap itu. Dan apakah dengan rasa bersalah ini lo menderita juga, mempunyai rasa guilty yang panjang atau enggak? Karena kan mengeksekusi mungkin seluruh manusia gitu ya. Dan di situ akhirnya kayak manusia yang mau dieksekusi berbincang dengan eksekutornya di situ tuh. Jadi apakah sebenarnya mungkin di sisi malaikatnya juga ya mungkin ini bukan hal yang paling baik juga untuk gue lakukan, tapi ini udah tugas gue gitu misalkan. Dan sisi manusia juga kayak oh gitu ya. Ya udah akhirnya jadi sebuah percakapan di pinggir pantai malam hari dan mereka berdua berbicara sampai kemudian akhirnya di-execute gitu. Jadi itu ceritanya tentang itu sih so far si hitam dan biru. Oh gitu Cil, cara bikin lirik Cil. Makasih ya. Selalu. Tolong dipelajari tuh sang diktator. Orang ini memang. Dia memang ada alasannya menuju puncak diktatorship ya. Karena kredibel. Ini gila. Kemana-mana loh. Masa gini nih gila. Kemana-mana kan dia sampai ke malaikat. Filosofis sekali. Gila. Jadi memang belum bisa digulingkan ya diktatorship. Harus banyak belajar ya. Memang hanya rezim yang bisa mengenali rezim gitu. Berani dia, makanya berani kan. Gak gitu. Sesama diktator saling mengenali kan. Gak gitu. Iya kan. Gak gitu. Tolong jangan di framing. Sedikit nih intronya nih biar ini generasinya Soleh nih ya. Maksudnya intronya hitam dan biru kan di Purple Black Knight. Inspirasi. Oh dari memang salah satu nyolong dari situ. Nyolong. Ya nggak apa-apa, mending mengakui nyolong ya kan. Daripada kayak nyari sesuatu yang sifatnya
ada blacknya atau sampai ya itu kontekstualnya gitu. Iya. Karena disesuaikan dengan lirik. Lu ada alasan lu mencurinya ya. Betul. Ya, memang kalau diktator selalu punya alasan untuk melakukan. Bagus dong. Masa gitu sih. kok enggak apa namanya kesimpulannya tuh ke situ gitu. Tapi bisa kan? Iya. Bisa juga. Bisa. Ya silakan ditandatangan dulu nih vinyl di belakang ya. Di belakang ada vinyl Barasuara. Gua ambil sama nih. Gua ambil spidolnya nih. Pertama kali ini kita punya vinyl nih. Tapi bukan buat kalian ini. Ini buat teman sekelas. Nanti mungkin kamu yang beruntung mendapatkan 30 vinyl yang ditandatangani oleh semua bintang tamu podcast naik kelas season ini ya. Oh, ini nanti bisa dapat 30. 30-30-nya. Enggak akan satu-satu. Nanti dikasih buat ke satu orang yang beruntung 30 yang ditandatanganin. Wah, gila sih. Bukan satu-satu. Ya. 21 ya, Bos. Caranya gimana tuh? Caranya nanti tunggu Instagram kami @authenticity_id ya. Gila sih, itu gila sih. Kalau yang perorangan nanti ada di segmen ini karya gue, ada yang bisa mendapatkan merchandise perorangan itu poster dan map buku partitur. Buku partitur. Keren. Yoi. Keren. Sudah keren. maju sejak season pertama kan gak? Iya, mengalami progres ya. Betul. Bagus. Season 1 kan tidak bagi-bagi apa-apa. Betul, karena diktatorship lo juga kan. Betul. Sesama diktator saling mengenali guys. Betul, mengenali modus operandinya ya. Makanya gue bisa tahu diktator nih. It takes one to know one gitu ya. It takes one to know one gitu. Orang-orang dengan ego besar ini seperti ini nih. Masa gitu ya. Aneh banget. Kesimpulannya terlalu jauh, Mas. Bara, selain single sementara yang nanti akan kita bahas di Ini video Karya Gue. satu lagi ya. Ini karya gue, kita akan membahas proses pembuatan single sementara dari Barasuara. Ada apa lagi yang mau diceritakan buat teman sekelas, promo-promo atau mungkin kegiatan jangka panjang? Kita rencana mau konser sama bikin Ya, lah seperti. Nah itu aja tuh. Sepotong tadi kita mau bikin. Kita ada beberapa agenda besar akan datang di Doain semester aja. kedua tahun ini. Doain aja semoga lancar. Semoga bisa dar. Amin. Kalau yang dalam waktu dekat yang bisa dikabarkan misalnya apa? Ada hal baru yang mau disampaikan kepada teman sekelas dari Barasuara? sebenarnya sesimpel dengerin sementara terus aja. Yes, please. Sementara dengerin aja terus, viralin. Wah, bikin konten di TikTok. Iya gitu. Konten. Itu aja sih dulu. Karena sampai saat ini baru itu yang bisa kita kasih tahu ke publik. Ya oke, teman sekelas silakan dengarkan single terbaru Barasuara baru bulan kemarin Juli tanggal berapa? Bulan ini baru. Bulan 10 ini. Juli ya. Baru Ini tayang tanggal Agustus ya. Ya pokoknya kemarin 10 Juli 2026 sudah tayang di semua digital streaming platform single terbaru dari Barasuara. Sementara ini bakal jadi single doang apa nanti bakal ada di album berikutnya? Amin, ada di Amin. Ada harusnya sih. Jawabannya amin. Berarti dalam waktu tahun depan mungkin bakal ada album baru? Amin. Iya, kan sekarang tabungan sudah banyak dong. Bikin lagi dari nol. Bikin lagi dari nol. Nanti juga amin. Oh tabungan, gue kira tabungan lagu. Tabungan Kita bukan lagu lah. tabungan kas, duit, tabungan kas. maksud gua duit. Kan gua ngeliat ke duit, Putih. anjir, gua kira Tabungan buat produksi. Amin. Amin juga. Ya. Oke teman Hans Zimmer. sekelas, ya silakan didengarkan sih. Hans Zimmer tiba-tiba. Itu kira mau bikin film sekalian. Hans Zimmer. Silakan didengarkan single terbaru dari Barasuara sementara di semua digital streaming platform dan Dan sekali jangan lagi- lupa dipakai soundnya di TikTok dong. Betul, Yes. supaya Terima kasih, admin yang Boy. menggantikan Geral bisa membuktikan bahwa dia bisa lebih viral dari admin Geral. Dari admin Ini Geral, Neneng, buat Geral Neneng. lagi menilai nih admin baru TikTok nih lagi dinilai sama Geral nih. Gua aja musisi bisa mas. Gitu ya. Gitu kan. Aku aja sambil bermusik bisa bikin konten. Masa kamu konten kreator tidak bisa mengalahkan aku? Cuma 10K gitu ya. Harus bisa. Amin. Cuma 10K. Oke, terima kasih Barasuara sudah Thank you, Soleh. datang. Thank you, Thank you guys, thank you so much, thank you. Ya, terima kasih Marco, Icil, Geral, TJ, Putih, dan Iga. Dan terima kasih teman sekelas sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas di kanal YouTube Authenticity ID bersama bintang tamu yang terus berkarya dan tetap otentik. Saya Soleh Solihun. Dan saya Bas Boy. Kami Barasuara. Sampai jumpa di podcast Naik Kelas berikutnya. Sampai ketemu. Pamit undur diri. Untung ada DJ. Yo, talk
chill, tetap bikin thrill. Masuk pelan tapi deep and real. Cool, tapi ngangenin sekali denger balik lagi. Cerita santai, jadi candu, podcast naik kelas kita mulai dulu. Ngobrol bebas, real talk we speak. Ini